Sore itu, hujan turun dengan lebat. Butiran-butiran hujan yang deras menghantam kaca depan Mercedes C200 baru yang kubeli awal tahun ini. Suara wiper yang berderit-derit teratur membersihkan jejak air keruh di kaca. Namun tak mampu menghapus kekesalan di hatiku. Jalan menuju pusat kota tersendat panjang karena kecelakaan lalu lintas di depan. Aku menyulut sebatang rokok. Sedikit menurunkan kaca mobil agar asapnya keluar. Suara klakson yang memekakan telinga. Teriakan. Orang-orang yang saling memaki di tengah hujan, bercampur dengan udara lembab di daerah tepi sungai, membuatku ingin menginjak gas dan kabur dari tempat ini secepatnya. Tahun ini aku berusia 39 tahun. Direktur sebuah jaringan showroom, furnitur besar yang sedang naik daun di kota. Seharusnya seseorang dengan uang dan kedudukan seperti diriku sedang menikmati segelas anggur di restoran mewah. Bukan terjebak di bawah jembatan layang tua berkarat di kota kecil yang miskin. Ini. Namun, hidup memiliki kebetulan yang disebut orang sebagai takdir yang kejam. Aku melirik keluar jalan. Tepat di bawah jembatan, di mana tumpukan sampah rumah tangga mengeluarkan bau busuk. Ada seorang wanita yang membungkuk mencari-cari. Itu adalah seorang wanita. Dia mengenakan jas hujan nilon biru yang robek-robek. Kepala ditutupi caping yang menutupi separuh wajahnya. Kedua tangannya yang telanjang dan kotor mengais-ngais kantong nilon. Wadah styrofoam. Mengumpulkan botol-botol plastik penyok satu persatu ke dalam karung goni. Sebesar separuh tubuhnya yang tergeletak di genangan lumpur. Aku dengan malas mengembuskan asap. Hendak menaikkan kaca ketika embusan angin menerbangkan caping di kepala wanita itu ke belakang. Tali caping tersangkut di lehernya. Memaksanya mendongak dan menyibakkan rambutnya yang lengket karena air hujan ke samping. Tepat pada saat lampu depan mobilku menyinari wajahnya yang kurus dan pucat. Rokok di tanganku hampir jatuh ke jok kulit. Jantungku berdebar kencang. Dadaku terasa sesak. Wajah itu, meskipun ternoda lumpur, meskipun kurus dengan tulang pipi yang menonjol, aku segera mengenalinya. Dia adalah Ayuni. Mantan istriku. Wanita yang 3 tahun lalu kulemparkan pakaiannya keluar pintu di tengah malam badai yang menerpa. 3 tahun lalu. Aku mengakhiri pernikahan 7 tahun dengan surat cerai yang penuh dengan rasa jijik. Saat itu, adikku, Indah, memberiku setumpuk foto Ayuni sedang memasuki hotel bersama Pak Harjo. Seorang pedagang kayu kaya raya dan mitra besar perusahaanku. Tidak hanya itu. Catatan gudang yang dikelola Ayuni mengalami kerugian hampir 2 miliar rupiah. Indah menangis terseduh-seduh mengatakan bahwa dia melihat sendiri iparnya menyelundupkan uang kepada selingkuhannya. Pada hari persidangan, aku melihat Pak Harjo mengendarai Lexus menjemput Ayuni. Sejak hari itu, aku yakin bahwa wanita itu telah mengkhianatiku demi uang kotor. Aku membenci. Aku bekerja keras gila-gilaan hanya untuk membuktikan bahwa tanpanya, aku bisa menjadi jutaan kali lebih kaya. Dan sekarang, lihatlah. Tuhan memang punya mata. Perasaan puas membanjiri dadaku. Namun disertai dengan rasa pahit yang menusuk. Dia yang dulu mencemooh kemiskinanku saat baru memulai. Dia yang dulu naik mobil mewah selingkuhannya kini sedang bergelut dalam tumpukan sampah di bawah jembatan. Aku mematikan rokokku. Menekan tombol untuk menurunkan kaca jendela penumpang sepenuhnya. Mobilku berhenti sekitar 2 meter dari tempatnya. Aku merogoh dompet. Mengeluarkan selembar uang Rp500.000 yang baru dan kusut. Lalu melemparkannya keluar jendela. Uang berwarna biru itu melayang di tengah hujan. Jatuh plop ke genangan air keruh tepat di samping ujung sepatu bot karet Ayuni yang sobek. Aku sengaja meninggikan suaraku. Mataku menyipit penuh ejekan. Ambil itu. Sepertinya menjadi istri seorang konglomerat tidak mudah. Ya, dibuang begitu saja oleh pria kaya itu. Ya dulu naik mobil mewah sangat sombong. Sekarang bahkan botol plastik pun harus berebut dengan anjing liar. Tangan Ayuni yang memegang botol minuman ringan berhenti di udara. Dia perlahan berbalik. Mata kami bertemu. Mata itu tidak lagi tajam dan tegas seperti dulu. Melainkan keruh. Lelah.
dan merah karena air hujan. Ayuni menatapku lalu menunduk melihat uang 500.000 yang mengambang di genangan lumpur. Aku menunggu kepanikan. Wajah malu dan terhina. Atau setidaknya dia akan membungkuk mengambil uang itu lalu lari. Tapi tidak. Ayuni mengedipkan matanya. Hembusan udara dingin menyelimuti ruangan. Dia meletakkan botol ke dalam karung. Mengusap tangannya yang kotor dengan cepat menggunakan ujung jas hujan. Lalu berdiri tegak. Uangmu tidak berani saya terima. Nominalnya terlalu besar. Saya takut tidak pantas menghabiskan uang dari orang sesempurna kamu. Simpan saja untuk membeli kedamaian dalam jiwamu. Setelah mengatakan itu, dia mendorong uang itu ke samping dengan ujung sepatunya. Mengabaikan nilainya yang setara dengan upah mengumpulkan sampah selama sebulan. Dia menarik mulut karungnya dan berbalik pergi. Amarah yang membuncah naik ke tenggorokanku. Pria memang aneh. Jelas-jelas pemenang. Jelas-jelas yang berdiri di puncak memberikan belas kasihan. Tetapi sikap acuh tak acuh, dan tanpa penyesalan Ayuni menginjak-injak egoku dengan serius. Aku mengikuti bayangannya. Ayuni berjalan sangat lambat. Kaki kirinya sedikit pincang. Melangkah tidak rata. Karung goni di punggungnya tampak terlalu berat untuk tubuhnya yang beratnya kurang dari 45 kilogram. Tapi yang membuatku memperhatikan bukanlah gaya jalannya yang compang-camping, melainkan bungkusan plastik bening yang dipeluknya erat di dada. Di dalamnya samar-samar terlihat obat-obatan dan sekotak bubur yang sudah dibeli. Jika dia hidup dengan konglomerat itu, mengapa begitu menyedihkan? Atau seperti yang baru saja ku cemooh. Dia ditinggalkan. Menderita penyakit mematikan. Pikiran itu mendesakku. Aku menarik rem tangan. Menyalakan lampu hazard. Meraih payung hitam di kursi penumpang. Lalu membuka pintu dan keluar dari mobil di tengah hujan lebat. Aku menjaga jarak sekitar 20 meter. Diam-diam mengikuti Ayuni melalui gang-gang sempit. Penuh sampah dan air selokan. Jalan semakin berlumpur. Bau busuk menusuk hidung. Ayuni belok ke permukiman kumuh yang terletak di tepi sungai. Tempat atap seng berkarat yang ditambal dengan ban mobil dan terpal plastik berderak-derak ditiup angin. Dia berhenti di depan gubuk terakhir. Tersembunyi di bawah pohon ketapang yang puncuknya terpotong. Pintu kayu lapuk tidak bisa tertutup rapat. Disangga dengan setengah batu bata. Ayuni menurunkan karung botol bekas ke teras. Melepas jas hujannya dan menggantungnya di pagar kawat berduri. Melalui celah dinding papan. Aku bersembunyi di balik dinding berlumut. Menahan napas dan melihat ke dalam. Ruangan gelap gulita. Hanya ada satu lampu pijar kuning yang redup. Ayuni meletakkan sekotak bubur dan bungkusan obat di atas meja plastik yang salah satu kakinya patah. Dengan tergesa-gesa mengambil handuk yang tergantung di kawat dan mencelupkannya ke baskom air. Dia berjalan ke samping tempat tidur Reyot yang menempel di dinding seng. Ayah. Ayuni sudah pulang. Hari ini hujan deras. Ayuni mampir beli bubur daging cincang biar hangat. Ada yang sakit. Yah, jantungku berdebar kencang. Dia berbicara dengan siapa anak? Kami tidak punya anak. Pacar baru Ayuni dengan lembut mengangkat separuh tubuh orang yang terbaring di tempat tidur. Menyisipkan bantal tua di belakang punggungnya. Cahaya lampu kuning menyinari wajah tua yang kurus hingga tinggal tulang. Rambut putihnya acak-acakan. Separuh tubuh kiri kakek itu tampak lumpuh total. Tangan dan kakinya kaku. Sudut bibirnya miring ke samping. Air liur menetes terus-menerus ke dagu. Ayuni dengan sabar membersihkan sudut mulutnya dengan handuk. Lalu dengan hati-hati membuka kotak bubur. Meniup setiap sendok kecil hingga dingin. Menyuapkannya ke mulut yang berusaha terbuka dengan susah payah. Kakek itu mengunyah dengan susah payah. Matanya yang kosong tiba-tiba bersinar dengan air mata saat melihat Ayuni. Tangan kanannya yang masih bisa bergerak gemetar menggenggam pergelangan tangan Ayuni yang kurus. Kakek berusaha mengeluarkan suara serak dari tenggorokannya. Tetapi hanya berupa gumaman putus-putus yang penuh keputusasaan. Aku berdiri terpaku di luar pintu.
Payung di tanganku jatuh ke genangan lumpur dengan suara plak. Air hujan deras menghantam wajah dan mataku yang dingin menusuk. Seluruh tubuhku merinding. Darah membanjiri otakku. Wajah itu. Wajah pria yang terbaring menunggu setiap sendok bubur yang dibeli dari uang mengumpulkan sampah. Dia adalah ayahku. Ayah kandungku. Pak Hadi. Selama setengah tahun terakhir, aku rutin mengirim 30 juta rupiah setiap bulan kepada Indah. Berpesan kepada adikku untuk memasukkan ayah ke panti jompo swasta terbaik di kota karena aku sibuk dinas di luar kota. Setiap minggu Indah selalu mengirim foto dan video ayah sedang duduk di kursi roda berjalan-jalan di taman bunga, dirawat oleh perawat. Lalu kenapa ayahku terbaring lumpuh di gubuk reot ini? Kenapa yang menyuapi bubur bukan perawat mahal melainkan wanita yang kubenci dan kukutuk menantu yang diusir oleh keluargaku sendiri 3 tahun lalu? Lututku lemas. Aku menendang batu bata yang menyangga pintu. Mendorong pintu kayu lapuk itu terbuka dan menerobos masuk. Pintu menghantam dinding dengan keras. Ayuni terkejut. Menjatuhkan sendok plastik ke lantai semen. Ayahku mendengar suara keras. Matanya yang tua terbelalak melihat ke arah pintu. Ketika dia mengenaliku, seluruh tubuhnya sedikit bergetar. Tangan kanannya berulang kali memukul kasur. Mulutnya menganga berusaha berteriak dengan suara tercekik, yang putus asa. Air mata mengalir dari kedua matanya yang cekung. Aku berlari ke tepi tempat tidur. Mengabaikan Ayuni yang berdiri membeku di sampingku. Berlutut. Menggenggam erat tangan ayah yang dingin. Ayah. Ayah. Kenapa ayah di sini? Indah bilang ayah di panti jompo. Ada apa ini? Ya. Siapa yang membuat ayah begini? Ayahku mengerahkan seluruh kekuatannya. Kukunya mencengkeram punggung tanganku hingga berdarah. Dia menggelengkan kepalanya lalu menunjuk. Jari gemetar ke arah Ayuni. Air matanya mengalir membasahi kerah bajunya. Aku berbalik dengan cepat. Mataku merah menyala. Menatap tajam mantan istriku. Kamu. Apa yang kamu lakukan pada ayahku? Kenapa kamu menculik dia dan menyembunyikannya di sini? Kamu berencana menggunakan ayahku untuk memeras keluargaku. Kan wanita jahat. Belum cukup kamu bersenang-senang dengan apa yang kamu curi dari keluarga ini. Ayuni tidak mundur. Wajahnya pucat pasi. Namun matanya memancarkan ketajaman dan rasa jijik yang luar biasa. Dia membungkuk. Mengambil sendok plastik. Membersihkannya dengan tisu. Lalu dengan hati-hati meletakkan kotak bubur di meja. Setelah selesai, dia kembali menatap lurus ke arahku. Kamu tetap sama. Yudha. Gaya bicaramu selalu sombong. Otakmu selalu disembunyikan di bawah sepatu. Kamu pikir aku perlu memerasmu dengan cara mengais sampah membeli bubur murahan untuk kakek itu? Dia mengedikkan dagunya ke arah sudut ruangan, di mana ada tumpukan buku catatan medis lama dan botol-botol obat kosong. Kamu pintar. Kamu punya banyak uang. Kamu menghamburkan 30 juta rupiah sebulan untuk adik kesayanganmu. Tapi tahukah kamu bahwa kakek itu diusir dari puskesmas kecamatan pukul 2 pagi setengah tahun lalu? Tanpa uang sepeser pun. Seluruh tubuhnya penuh kotoran dan urina. Tahukah kamu siapa yang menandatangani surat penolakan pengobatan untuk kakek itu? Kepalaku meledak. Setiap kata yang diucapkannya seperti palu yang menghantam gendang telingaku. Diam, Indah tidak akan pernah melakukan itu. Adikku setiap minggu masih mengirim video ayah sedang terapi fisik. Jangan coba-coba mengarang cerita untuk memecah belah. Ayuni tertawa. Tawa kering dan pahit menggema di ruangan sempit yang bocor itu. Dia membuka laci meja. Melemparkan setumpuk dokumen ke dadaku. Kertas-kertas itu berhamburan jatuh ke lantai basah. Ambil tumpukan sampah ini dan buka matamu lebar-lebar. Lihatlah nama panti jompo fiktif yang kamu dan adik kesayanganmu danai dengan uang dan keringatmu itu apa. Lihatlah siapa sebenarnya yang menjerumuskan ayahmu dan aku ke dalam neraka ini. Aku gemetar saat mengambil selembar kertas. Di bawah cahaya lampu kuning yang redup. Stempel merah terang. Rumah Sakit Umum Provinsi menyergap mataku. Tulisan itu jelas. Pasien Hadi. Stroke luas.
Keluarga meminta keluar rumah sakit menolak pengobatan. Indah, putri kandung. Tanggal di surat keluar rumah sakit itu persis sama dengan tanggal Indah memberitahuku bahwa dia telah menyelesaikan prosedur VIP untuk memasukkan ayah ke panti jompo. Aku terhuyung mundur dan menabrak kursi plastik hingga jatuh. Kesombongan. Kepuasan pria yang mengendarai Mercedes tadi hancur berkeping-keping. Di luar, petir bergemuruh merobek langit hitam. Persis seperti duniaku saat ini yang sedang hancur lebur. Kekacauan apa yang terjadi di balik kemewahan keluargaku selama 3 tahun terakhir ini. Aku berlutut di lantai semen yang lembab, mencicipi jejak lumpur bercampur air hujan yang masuk dari celah pintu. Surat keluar rumah sakit berstempel merah dari Rumah Sakit Umum Provinsi di tanganku bergetar hebat mengikuti setiap napas terengah-engah. Tanda tangan yang familiar dan melengkung di sudut kanan bawah surat itu seolah berubah menjadi pisau tak terlihat. Menusuk dadaku, mengoyak jauh ke dalam hatiku hingga berdarah. Indah. Tulisan tangan adik kandungku yang kurawat dan kusupport selama bertahun-tahun. Tertera jelas tak terbantahkan. Alasan keluar rumah sakit dicatat dengan jelas oleh dokter dengan tinta biru. Keluarga menolak pengobatan lanjutan. Meminta pasien dibawa pulang untuk dirawat karena tidak mampu secara finansial. Tidak mampu secara finansial. Aku mengertakkan gigi hingga rahangku sakit. Merasakan bau anyir darah menusuk hidungku. Selama setengah tahun terakhir, tidak ada bulan di mana aku mengirim kurang dari 30 juta rupiah kepada Indah. Bulan pertama saat ayah terkena stroke. Indah menelepon sambil menangis terseduh-seduh. Mengatakan biaya gawat darurat, obat-obatan khusus, dan uang muka tempat tidur di ICU mencapai hampir 200 juta. Aku yang sedang berada di cabang paling selatan, langsung menyuruh akuntan mencairkan dan mentransfer langsung ke rekening suami Indah. Lalu bulan-bulan berikutnya, gadis itu mengirimiku katalog-katalog mengkilap dari Panti Jompo Internasional Bintang 5 di pinggir kota. Indah bilang ayah membutuhkan lingkungan pemulihan terbaik, dengan dokter siaga 24 jam, fisioterapis pribadi, dan diet medis standar. Aku tidak ragu, menyerahkan sepenuhnya kepada suami istri itu untuk mengurusnya. Setiap bulan, secara rutin menyuntikkan uang seperti mesin. Yakin bahwa aku telah menjalankan kewajiban sebagai putra sulung yang sibuk. Namun, apa yang ada di hadapanku sekarang? Aku perlahan mengangkat kepalaku. Mataku menyapu setiap sudut ruangan kontrakan yang luasnya kurang dari 15 meter persegi. Bau apek dari papan-papan kayu yang tergenang air hujan. Bau lumut yang menyengat, bercampur dengan bau obat murah, menciptakan suasana yang menyesakkan hingga membuat mual. Dinding yang catnya terkelupas memperlihatkan bercak-bercak lumut hijau yang berkarat di langit-langit. Terpal bergaris-garis yang dipasang sementara melengkung karena menampung air bocor. Setiap tetes air hujan yang keruh menetes tong-tong ke dalam baskom plastik merah yang retak di tengah ruangan. Tidak ada barang berharga kecuali kipas angin listrik yang catnya terkelupas dan berputar pelan. Dan kompor gas mini yang berkarat dan berminyak. Dan yang paling menyakitkan adalah tempat tidur ayahku. Itu hanya beberapa papan ranjang yang disatukan dan diletakkan di atas beberapa bata untuk menghindari menyentuh tanah. Kasur tua, yang menguning ditutupi spray bermotif bunga yang warnanya sudah pudar dan robek di tepinya. Ayahku. Pria yang pernah membangun sendiri bisnis kayu keluarga. Pria yang pernah memiliki wibawa kini terbaring meringkuk seperti daun kering. Bahunya menonjol di balik baju tipisnya. Tangan kanannya masih mencengkeram erat tanganku. Gemetar tak berhenti. Air mata mengalir dari matanya yang cekung, membasahi kerutan di pipinya, membasahi sebagian alas tidur. Dia terus menggumamkan sesuatu di tenggorokannya. Matanya penuh rasa malu, kemarahan, dan ketakutan yang luar biasa. Aku mengangkat tangan untuk mengelus rambut putih ayahku yang basah oleh keringat. Tenggorokanku terasa tercekat. Tuhan, apa yang telah kulakukan ini? Aku bangga menyebut diriku direktur sukses. Mengendarai mobil mewah. Mengenakan pakaian bermerek. Menikmati pesta jutaan rupiah.
Sementara ayah kandungku harus terbaring di permukiman kumuh. Makan setiap sendok bubur, daging cincang yang dibeli dari uang mengumpulkan barang bekas oleh menantu yang telah kubuang. Aku menoleh ke sudut ruangan. Ayuni membelakangiku. Diam-diam memeras air dari handuk. Membersihkan jejak air hujan yang menggenang di meja plastik. Punggungnya kurus. Tenggelam dalam kaos lusuh yang warnanya sudah pudar. Tangannya pecah-pecah dan kasar. Luka-luka akibat memilah sampah masih merah. Keteguhan dan ketenangannya saat ini justru membuatku merasa seperti badut yang menyedihkan. Aku dulu berpikir dia mengejarku karena uang. Aku dulu mencibir. Melemparkan uang 500.000 ke genangan lumpur untuk menghinanya. Tapi justru wanita pengais sampah itu yang melakukan apa yang telah diabaikan oleh putra miliarder dan putri kesayangan sang ayah. Video ayahku tertawa melambaikan tangan di panti jompo. Foto-foto dia sedang berjalan dengan bantuan perawat. Semua itu hanyalah sandiwara sempurna. Sebuah drama yang disutradarai oleh orang-orang yang memiliki darah yang sama denganku. Mereka telah menggunakan ayah kandungku yang sakit dan lumpuh sebagai sandera. Sebagai alat untuk memeras keringat dan air mataku. Mereka dengan kejam membuang dia ke jalanan lalu dengan santai membagi uang 30 juta setiap bulan untuk berfoya-foya dan berbelanja. Mengabaikan apakah dia hidup atau mati. Kemarahan membara dalam diriku seperti gunung berapi yang siap meletus. Aku ingin segera berlari ke mobil. Langsung ke rumah adikku yang kejam itu. Menghancurkan pintu rumahnya. Menyeret suami istri itu keluar untuk meminta penjelasan. Tetapi tangan ayah masih menggenggam erat tanganku. Ayah menggelengkan kepala. Matanya panik seolah memohon. Dia takut pria yang sepanjang hidupnya tegar itu kini merasakan ketakutan yang luar biasa saat memikirkan aku akan mencari suami istri anak bungsunya. Ada sesuatu. Sebuah rahasia mengerikan di balik cerita ini yang belum kusentuh. Aku memasukkan surat keluar rumah sakit ke saku jas. Mengatupkan bibir hingga berdarah untuk menahan air mata agar tidak keluar. Berusaha tetap sadar di ruangan kontrakan yang penuh keputusasaan ini. Guntur bergemuruh di luar. Membangunkan kenangan kelam yang selama 3 tahun terakhir ini kubur dalam-dalam. Berdiri di tengah ruangan yang bocor. Melihat penampilan Ayuni yang menyedihkan. Otakku tanpa sadar memutar kembali waktu ke malam badai 3 tahun. Lalu, malam itu, aku sendiri yang menghancurkan rumah tanggaku. Mendorong wanita yang pernah bersamaku dari awal kesusahan ke dalam hujan dingin. Dulu, perusahaan furniturku sedang dalam tahap ekspansi terbesar. Aku sibuk dengan perjalanan dinas yang panjang. Pertemuan dengan mitra bisnis. Minum-minum dan menjamu klien hingga larut malam. Di pabrik, semua urusan keuangan. Pengelolaan gudang kuserahkan pada Ayuni. Sedangkan Indah, adikku yang bergelar akuntansi terbaik, kuangkat menjadi kepala akuntan. Mengendalikan seluruh aliran dana perusahaan. Aku dulu bangga berpikir bahwa kombinasi istri dan adikku adalah benteng terkuat yang melindungi asetku. Aku tidak tahu bahwa benteng itu telah dimakan rayap dari dalam. Semuanya dimulai suatu malam. Saat aku baru saja pulang dari perjalanan dinas dari wilayah tengah. Tubuhku lelah. Aku baru saja masuk ruang tamu. Belum sempat melepas dasi. Indah sudah berlari menghambur. Kedua matanya bengkak. Air mata bercucuran. Suaminya, Bayu, berdiri di belakangnya dengan wajah tegang. Memegang setumpuk berkas dan amplop koklat. Indah menerjang memeluk tanganku. Menangis tersedu-sedu. Dia meracau bahwa perusahaan sedang diambang kebangkrutan karena sejumlah kayu mahoni berkualitas tinggi di gudang telah lenyap. Pembukuan merugi hampir 2 miliar rupiah. Dan orang di balik kasus penggelapan besar itu, menurut Indah, tak lain adalah Ayuni. Aku, saat itu, seperti orang yang jatuh dari langit. Menepis tangan Indah. Membentak dia berbicara sembarangan. Tapi Bayu mendekat. Meletakkan setumpuk berkas di meja. Surat jalan keluar barang dengan tanda tangan Ayuni. Kwitansi transfer uang yang tidak jelas sumbernya. Semuanya tersusun rapi.
Dan yang melumpuhkan akal sehatku sepenuhnya adalah amplop koklat itu. Bayu membukanya. Menumpahkan ke meja kaca serangkaian foto yang jelas. Dalam foto, Ayuni mengenakan gaun ketat. Tersenyum melangkah masuk lobi hotel mewah di pusat kota. Di sampingnya, tangannya masih melingkar di pinggang Ayuni, adalah Pak Harjo. Seorang konglomerat kayu. Pemasok bahan baku terbesar perusahaanku. Seorang pria yang terkenal playboy. Pemburu wanita bersuami. Foto-foto itu diambil dari berbagai sudut. Adegan mereka duduk minum kopi berdua. Adegan Pak Harjo mengelus rambut Ayuni. Dan terakhir adegan mereka bersama-sama masuk lift hotel. Cemburu yang membara dan harga diri seorang pria dewasa dihantam telak. Bersamaan dengan itu, Ayuni pulang kerja. Dia baru saja masuk pintu. Belum sempat mengerti apa yang terjadi. Aku sudah menerjang. Menamparnya hingga matanya berkunang-kunang. Tamparan itu begitu keras hingga Ayuni terhuyung. Jatuh ke lantai kayu. Aku dengan gila-gilaan menyambar foto-foto di meja. Melemparkannya tepat ke wajahnya. Meraung seperti binatang buas yang terluka. Aku memaki Ayuni dengan kata-kata terburuk. Aku menyebutnya pengkhianat. Pencuri. Mencuri uang keringat suaminya untuk menghidupi selingkuhan. Untuk memuaskan nafsu bejatnya. Ayuni memegangi pipinya yang bengkak sebelah. Mengambil foto-foto itu untuk dilihat. Matanya terbelalak kaget. Dia berusaha menjelaskan. Suaranya tercekat karena tangis. Ayuni mengatakan bahwa pertemuan itu adalah untuk membahas kayu yang rusak. Bahwa sudut pengambilan gambar telah dipotong dan direkayasa. Bahwa Pak Harjo memanggilnya ke sana karena mengatakan aku mabuk pingsan di kamar hotel. Jadi dia panik dan berlari. Tapi aku tidak mendengarkan. Bagaimana mungkin aku bisa mendengarkan ketika Indah berdiri di samping? Air mata bercucuran. Bersumpah bahwa dia melihat sendiri iparnya diam-diam mengubah data di komputer tengah malam. Bagaimana mungkin aku bisa percaya pada wanita yang berdiri di samping konglomerat itu dalam foto yang jelas-jelas terlihat? Daripada percaya pada adik kandungku sendiri, yang menangis terseduh-seduh karena khawatir akan bisnis kakaknya. Harga diriku yang meluap-luap tidak mengizinkanku untuk menyelidiki lebih jauh sedetik pun. Aku melemparkan langsung koper pakaian Ayuni keluar teras. Di tengah hujan badai yang menderu-deru, aku mengunci pintu. Membiarkan Ayuni berlutut di bawah hujan. Mengetuk pintu dan berteriak selama beberapa jam tanpa hasil. Keesokan paginya, ketika aku membuka pintu, hanya ada surat cerai yang sudah ditandatangani Ayuni tergeletak di ambang pintu yang basah kuyup oleh air, hujan, dan tepat pada hari persidangan. Aku melihat dengan mata kepala sendiri Lexus Pak Harjo berhenti di depan gerbang pengadilan untuk menjemput Ayuni. Gambar itu telah mengunci vonis pengkhianatan yang kuberikan padanya. Selamanya tidak bisa dibatalkan. Namun kini, melihat kembali semua kejadian dari ruangan kumuh ini, rasa dingin menjalar di punggungku. Jika Indah bisa dengan kejam memalsukan catatan rumah sakit, membuang ayah kandungnya ke jalan untuk memeras uang dariku selama setengah tahun tanpa ekspresi, maka 3 tahun lalu, apakah setumpuk kwitansi itu? Foto-foto sudut pandang itu juga merupakan sandiwara yang sempurna yang disutradarai olehnya. Harga diriku runtuh total. Aku telah sombong hingga buta. Aku telah menggunakan kesuksesanku untuk menutup mata dan telinga. Menghayalkan bahwa aku memahami segalanya. Mengendalikan segalanya. Tapi sebenarnya aku hanyalah boneka yang ditarik talinya oleh adikku sendiri yang paling kupercaya. Aku telah menghancurkan hidupku sendiri. Mengusir satu-satunya wanita yang bisa melindungi ayahku dari rumah. Bekas luka masa lalu yang kupikir sudah sembuh kini terkoyak. Darah mengalir deras. Menyakitkan hingga aku tidak bisa berdiri tegak. Harus berpegangan pada tepi tempat tidur yang reyot agar tidak roboh. Cahaya redup dari lampu pijar menyinari wajah Ayuni yang cekung. Dia berdiri bersedekap. Matanya dingin tanpa sedikit pun emosi saat melihatku yang terpuruk di samping ranjang ayah. Suara hujan yang berderai di atap seng semakin menambah kesunyian yang mencekik di antara kami bertiga.
Tenggorokanku kering dan pahit. Aku menelan ludah. Mengumpulkan semua keberanian untuk mendongak menatapnya. Suaraku bergetar dan pecah. Ayuni. Aku minta maaf. Aku tahu sekarang apapun yang kuucapkan tidak bisa menebus kebodohanku. Tapi kumohon beritahu aku seluruh kebenarannya. Apa yang terjadi pada malam? Ayah terkena stroke. Kenapa kamu bisa menemukan dia? Dan kenapa kamu tidak meneleponku? Satu panggilan saja. Kenapa kamu tidak menelepon? Ayuni sedikit menyeringai. Dia menyisir rambut yang menutupi dahinya. Matanya menunduk menatap ayahku yang memejamkan mata. Napasnya berat. Dia perlahan menarik kursi plastik. Duduk di depanku. Menelponmu Direktur Yudha. Kamu terlalu tinggi menilai posisiku dalam daftar kontakmu. Kamu lupa bahwa pada malam kamu mengusirku dari rumah. Kamu telah memblokir semua cara komunikasiku. Menghapus semua jejakku dari hidupmu. Aku terdiam. Kedua tanganku menggenggam. Erat hingga pucat. Ayuni benar. Kebencian yang membara saat itu membuatku memblokir nomor telepon, WhatsApp, bahkan Facebooknya. Aku sendiri yang memutus semua jalan baginya untuk menghubungiku. Malam itu adalah akhir bulan November. Cuaca sangat dingin. Saya sedang bekerja shift malam di pabrik laundry industri di kawasan industri selatan. Sekitar pukul 2 pagi. Saya menerima telepon dari nomor telepon rumah puskesmas Desa Makmur. Sekitar 20 km dari sini. Seorang perawat senior menelepon saya. Dia bilang ada seorang kakek yang terkena stroke tergeletak di lorong puskesmas. Tanpa keluarga. Dia menggeledah ponsel butut kakek itu. Menemukan satu nomor telepon yang tersimpan dengan nama menantu Ayuni. Itu adalah satu-satunya nomor yang kakek itu simpan sebagai panggilan darurat yang belum dihapus. Jantungku mencelos. Ayahku. Seorang pria tua yang sakit dibuang tengah malam. Di telepon hanya tersimpan nama menantu yang sudah diusir dari rumah. Lalu indah. Mungkinkah mereka membuang ayah di sana lalu pergi? Ketika saya meminjam uang dari rekan kerja untuk menyewa ojek dan menerobos hujan ke sana. Ayahmu terbaring di tandu darurat usang yang diletakkan di teras. Di tubuhnya hanya ada piyama tipis yang basah oleh muntahan dan buang air besar tanpa kontrol. Perawat itu bercerita. Sekitar pukul 10 malam. Sebuah mobil 7 tempat duduk berwarna hitam menurunkan kakek itu di depan gerbang puskesmas. Seorang wanita muda yang berbusana rapi mengaku sebagai putrinya. Masuk untuk melakukan prosedur gawat darurat awal. Tetapi ketika dokter jaga mendiagnosisnya stroke luas, perlu segera dirujuk ke rumah sakit provinsi dan meminta uang muka 50 juta. Wanita itu beralasan akan mengambil uang dari mobil, lalu menghilang tanpa jejak. Aku menggigit bibir hingga berdarah. Setan berwujud manusia itu. Dia rela membiarkan ayah kandungnya tergeletak menunggu mati di puskesmas kumuh tengah malam daripada mengeluarkan 50 juta dari uang yang dicurinya dariku untuk menyelamatkan nyawa ayah. Brengsek binatang. Lalu apa lagi? Kenapa kamu tidak membawa ayah ke rumah sakit provinsi? Kenapa kamu tidak menelepon perusahaanku? Ayuni menatapku. Di dasar matanya terpancar kepahitan bercampur kemarahan yang luar biasa. Menurutmu aku tidak mencoba malam itu juga? Aku menggunakan telepon puskesmas untuk menelepon hotline perusahaanmu. Yang mengangkat telepon adalah Bayu, adik iparmu. Begitu mendengar suaraku, dia langsung mengumpat lalu menutup telepon. Keesokan paginya, aku menguras semua tabungan yang sedikit. Membawa ayahmu ke rumah sakit provinsi untuk gawat darurat. Dia lumpuh separuh tubuh karena terlambat ditangani. Seminggu kemudian, biaya rumah sakit habis. Aku mendatangi kantor pusat perusahaanmu. Menunggu di lobi. Tapi satpam mengusirku seperti mengusir hama. Mereka bilang wakil direktur Indah sendiri yang memberi instruksi. Jika melihatku berkeliaran di perusahaan, segera panggil polisi untuk menangkapku. Karena aku adalah penipu yang ingin memeras uang. Kamu sedang dinas di luar negeri. Ponsel pribadimu selalu dalam kondisi tidak aktif.
Atau dialihkan ke sekretaris. Dan sekretarismu juga orang yang diatur oleh Indah. Katakan. Pintu mana yang terbuka bagiku untuk mencarimu? Aku menundukkan kepala di antara kedua tangan. Menjambak rambutku. Aku telah membangun sebuah kerajaan, tetapi menyerahkan kuncinya kepada para perampok. Aku telah secara tidak sengaja mengunci diriku sendiri di dalam sangkar kaca. Membiarkan orang-orang di luar memanipulasi. Memutus semua komunikasi dengan dunia nyata. Dokter bilang ayahmu butuh obat khusus dan fisioterapi jangka panjang. Setiap bulan habis puluhan juta. Saya hanya seorang pekerja laundry. Gaji pas-pasan. Saya terpaksa meminta ayah keluar rumah sakit dan menyewa kontrakan murah ini. Pagi saya bekerja di pabrik. Sore hari saya mengumpulkan barang bekas dan mengais sampah untuk mencari recehan membeli popok, susu, dan obat untuk ayah. Setengah tahun ini, ayahmu bisa bertahan hidup sampai sekarang. Bukan berkat panti jompo, bintang 5 putrinya. Juga bukan berkat uang kotormu. Tapi berkat botol-botol plastik bekas. Kardus-kardus kotor yang kamu cemooh tadi. Setiap kata Ayuni seperti pisau yang mengiris daging. Rasa malu dan penyesalan membanjiri tenggorokanku hingga aku tidak bisa bernapas. Aku telah membuang permata berharga dengan tanganku sendiri lalu memuja kerikil murah. Lalu bagaimana dengan Pak Harjo 3 tahun lalu? Bukankah kamu naik mobilnya di pengadilan? Semua orang bilang kamu menjadi istri muda untuknya. Istri muda Pak Harjo adalah mitra bisnis. Dia tahu persis trik-trik Indah dan Bayu dalam memanipulasi buku besar kayu. Pada hari persidangan, aku diam-diam menyelidiki dan meminta Pak Harjo menunggu untuk bertemu dengan seorang saksi. Seorang mantan kepala gudang yang dipecat Indah untuk menghilangkan jejak. Namun sebelum sempat menemukan bukti, orang itu sudah pindah tanpa kabar. Pak Harjo melihatku sudah tidak punya nilai guna lagi dan takut bermasalah dengan pemasok besar dari perusahaanmu. Jadi dia berbalik badan dan membuangku. Aku tidak punya apa-apa. Membawa beban ketidakadilan keluar dari duniamu. Berjuang hidup sendirian sampai sekarang. Dia berdiri. Menunjuk ke arah pintu di mana hujan masih deras menderu-deru. Sekarang kamu sudah tahu kebenarannya. Ayahmu ada di sini. Kamu adalah putra sulung. Direktur kaya. Bawalah dia pergi. Bawalah dia ke tempat mewah yang menurutmu pantas. Jangan biarkan dia menghirup udara sampah, yang sama dengan wanita yang kamu hina lagi. Silakan. Sikap dingin dan tegas Ayuni menghancurkan sedikit harapan terakhirku. Aku mendongak menatapnya. Air mata membanjiri. Berlutut dengan satu kaki di lantai kotor. Ayuni, kumohon. Jangan usir aku. Aku bajingan. Aku bodoh. Aku buta. Tapi kumohon. Beri aku kesempatan. Biarkan aku bersamamu merawat ayah. Biarkan aku membalas budi ini dan yang terpenting. Aku butuh bantuanmu untuk membongkar kedok bajingan-bajingan itu. Mengambil kembali apa yang telah mereka rampas dari keluarga ini. Sendirian saat ini. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kumohon. Malam hari. Kegelapan menyelimuti permukiman kumuh di tepi sungai. Aku melangkah keluar dari kontrakan yang bocor. Meninggalkan di belakangku gambar ayah yang tua dan lumpuh serta mantan istri yang sedang sibuk memijat kakinya. Setiap langkahku terasa berat seperti diikat timah. Suara ban Mercedes yang bergesekan di jalan kerikil terdengar dingin dan tajam. Persis seperti hatiku saat ini. Saat ini aku tidak menyetir pulang ke villa mewahku. Juga tidak mencari rumah. Adikku yang jahat. Aku membelokkan setir. Menginjak gas. Langsung menuju pinggir kota di sebelah barat. Tempat berdirinya Panti Jompo Internasional Fajar Bahagia. Menjelang pagi. Mobilku berhenti mendadak di depan gerbang besi besar berlapis emas yang berkilau. Barisan pohon tinggi tertata rapi. Lampu taman menyinari patung-patung batu berukir indah. Kemewahan yang sunyi dan bersih di sini sangat kontras dan kejam dengan bau apek dan busuk di balik dinding seng yang bocor tempat ayahku harus tinggal. Aku masuk ke lobi yang berlapis marmer.
Meminta untuk bertemu langsung dengan Direktur Eksekutif sebagai penanggung jawab keuangan pasien Bapak Hadi. Petugas resepsionis melihat wajahku yang muram dan penuh kemarahan serta penampilanku yang basah kuyup dan berantakan. Sedikit ketakutan. Setelah beberapa saat menghubungi internal, manajer senior panti juga muncul. Dia mengundangku ke kantor pribadinya, menuangkan secangkir teh panas, dan mulai membuka sistem rekam medis elektronik. Perasaan saat menunggu sistem memuat data seperti ada ribuan semut yang menggigit hatiku. Aku duduk di sana. Kedua tanganku menggenggam erat. Diam-diam berdoa semoga ada kesalahan, atau setidaknya mereka pernah menempatkan ayahku di sini sebentar sebelum dengan kejam membuangnya. Tapi kenyataan sekali lagi menamparku. Manajer itu mendorong layar komputer ke arahku. Dengan canggung mengumumkan bahwa pasien Bapak Hadi memang telah melakukan prosedur rawat inap setengah tahun yang lalu. Namun, masa inap kakek itu di sini hanya berlangsung tepat 2 hari. 48 jam yang singkat. Aku menatap tajam. Bertanya dengan suara berat. Meminta dia untuk memeriksa kembali riwayat pembayaran dan buku harian perawatan. Semua data menunjukkan fakta telanjang. Adikku, Indah, hanya membayar uang muka untuk 3 hari. Kemudian beralasan ada urusan keluarga mendesak untuk melakukan prosedur keluar rumah sakit darurat. Membawa kakek itu pergi dan tidak pernah kembali. Tetapi yang membuatku merinding bukan hanya karena mereka hanya menempatkannya di sana selama 2 hari. Dari cerita manajer dan rekaman CCTV yang disimpan bulan itu, aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebuah sandiwara yang mengerikan dan kejam hingga iblis pun akan jijik. Selama 2 hari singkat itu, Indah dan suaminya sama sekali tidak membiarkan ayahku beristirahat. Mereka membawa 2 koper besar pakaian. Setiap beberapa jam, mereka menyeret kakek. Itu seseorang yang baru saja mengalami stroke. Lumpuh separuh tubuh keluar untuk mengganti baju baru. Mereka mendorong kursi roda membawanya ke taman bunga. Memaksanya memegang bunga. Memaksanya tersenyum. Mereka merekam video perawat menyuapi bubur. Lalu mengganti baju lain. Pindah ke ruang fisioterapi untuk memotretnya sedang berpegangan pada pegangan tangan. Ratusan foto. Puluhan video dengan latar belakang berbeda. Pakaian berbeda. Diproduksi secara massal dalam waktu 48 jam. Aku tercengang menyadari bahwa semua klip pendek, semua foto yang dikirim Indah kepadaku secara sporadis setiap minggu selama 6 bulan terakhir. Semuanya direkam dan diambil pada 2 hari itu. Mereka telah membuat arsip besar. Membuat skenario untuk dikirim kepadaku secara bertahap untuk menciptakan ilusi sempurna bahwa ayahku masih hidup dalam kemewahan. Pulih setiap hari. Sementara itu, segera setelah selesai syuting, mereka langsung menarik uang muka. Membuang ayah tua yang sakit dan bingung itu ke puskesmas kumuh tengah malam. Mengabaikan hidup atau matinya, aku terhuyung-huyung keluar dari kantor direktur panti jompo. Kepalaku pusing. Langkahku kosong seperti orang mengigau. Angin malam menerpa wajahku. Dingin menusuk tulang. Aku telah memelihara ular di dalam rumahku sendiri. Uang 30 juta setiap bulan yang kukirim. Mereka menggunakannya untuk bersenang-senang. Membeli barang-barang bermerek. Pergi ke spa. Sementara ayah kandung mereka harus bergantung pada belas kasihan orang lain. Hidup menderita di bawah atap reyot. Kekejaman ini melampaui batas moral manusia. Duduk di kursi kemudi. Aku menundukkan kepala di setir. Tidak ada air mata. Hanya ada api kebencian yang berkobar hebat. Membakar semua ikatan kekeluargaan. Semua ampunan terakhir dalam diriku. Malam itu, aku tidak pulang. Mercedes membelah malam yang sunyi. Melaju lurus ke kantor pusat perusahaan furnitur. Hampir jam 2 pagi. Gedung 6 lantai itu sunyi senyap. Penjaga tua itu melihat mobil direktur tiba-tiba muncul. Lalu berlari tergesa-gesa membuka gerbang. Wajahnya mengantuk bercampur kaget. Aku hanya mengangguk dingin. Melangkah cepat melewati lobi besar. Langsung naik ke lantai 3. Tempat kantor akuntansi umum.
Biasanya ruangan ini adalah kerajaan yang tak tersentuh bagi Indah. Sebagai kepala akuntan, dia memegang semua kata sandi, semua kunci brankas, dan sistem server. Tapi dia lupa satu hal. Aku adalah pendiri, direktur yang memegang akun administrator tingkat tertinggi dari sistem perangkat lunak perusahaan. Sudah. Terlalu lama aku tidak campur tangan dalam detail-detail kecil pembukuan karena aku sangat percaya pada keluargaku. Tapi malam ini aku akan membalikkan segalanya. Ruangan itu tenggelam dalam kegelapan. Hanya ada cahaya biru kehijauan dari layar komputer yang menyinari wajahku yang mengeras. Aku masuk ke sistem, mengambil semua data keuangan dan gudang sejak 3 tahun lalu. Saat Ayuni dituduh menggelapkan uang kayu mahoni sebesar 2 miliar rupiah. Aku dengan tekun menelusuri setiap baris perintah masuk keluar gudang. Membandingkannya dengan tanda terima pengiriman dari perusahaan Pak Harjo. Semakin dalam aku menggali, semakin jelas gambaran kejahatan itu. Busuk dan canggih hingga membuat merinding. Sistem menunjukkan bahwa 3 tahun lalu, kayu mahoni senilai 2 miliar rupiah itu tidak pernah hilang. Sebenarnya, itu telah masuk ke gudang fiktif. Bayu, suami Indah, sebagai direktur pembelian, telah memalsukan laporan serah terima untuk melaporkan bahwa barang telah tiba di gudang. Meminta akuntan, yaitu Indah, untuk mencairkan pembayaran ke perusahaan Pak Harjo. Namun, segera setelah uang ditransfer, perintah pengembalian barang karena kesalahan teknis segera dibuat pada pukul 3 pagi dengan tanda tangan elektronik Ayuni yang dicuri. Uang perusahaanku telah mengalir langsung ke kantong Pak Harjo. Kemudian dibagi-bagikan dalam bentuk kontrak pembelian bahan bangunan untuk perusahaan cangkang yang dimiliki oleh kerabat jauh Bayu. Mereka telah menciptakan lingkaran tertutup. Berhasil mencuri 2 miliar dariku. Sekaligus menimpakan semua kesalahan itu pada istri yang paling kucintai. Pak Harjo bersekongkol karena mendapat sepertiga dari uang itu. Dan juga mendapat reputasi sebagai konglomerat yang flamboyan memainkan sandiwara penjemputan untuk memicu kecemburuanku yang buta. Tanganku gemetar saat menelusuri data 6 bulan terakhir. Sejak ayahku terkena stroke, tentakel gurita suami istri Indah semakin panjang dan berani. Mereka mendirikan 3 perusahaan cangkang. Berpura-pura menyediakan layanan pemeliharaan gudang dan transportasi internal. Setiap bulan perusahaanku harus membayar ratusan juta rupiah untuk perjalanan yang tidak pernah terjadi. Sistem pemadam kebakaran yang tidak pernah dirawat. Bahkan uang 30 juta yang kutransfer, khusus untuk Indah setiap bulan untuk merawat ayah. Mereka dengan licik mencatatnya sebagai biaya dana kesejahteraan serikat pekerja. Menguras setiap sen keringat kakaknya secara terang-terangan dan legal di atas kertas. Kwitansi elektronik menari-nari di layar. Bagiku saat ini, itu bukan lagi angka mati. Itu penuh dengan darah dan air mata. Itu adalah keringatku yang tertumpah di pasar. Malam-malam tanpa tidur menjamu klien hingga sakit maag. Itu adalah penghinaan. Ayuni ketika dia harus mengumpulkan setiap botol plastik bekas di bawah jembatan. Menahan tatapan merendahkan orang lain. Dan yang lebih menyakitkan, itu adalah nyawa yang terkatung-katung. Air mata kemarahan yang tak terucap dari ayah tua yang terbaring meringkuk menunggu kematian di bawah atap reyot. Aku mencetak semua ribuan halaman dokumen bukti itu. Menyusunnya dengan rapi ke dalam koper beroda. Aku langsung melepas hard disk server yang menyimpan data asli. Menggantinya dengan hard disk kosong yang telah kusalin sebagian data palsu yang persis sama. Aku tidak akan membongkar mereka sekarang. Jika aku membuat keributan dengan kelicikan Indah dan Bayu, mereka akan mencoba menyembunyikan aset, menghancurkan bukti-bukti lain di luar. Ular berbisa harus dipenggal saat sedang keluar dari sarangnya dengan paling senang. Aku akan menebar jaring. Jaring yang cukup besar untuk menangkap mereka semua. Memaksa mereka memuntahkan setiap sen dan membayar mahal atas kekejaman mereka di hadapan hukum. Fajar menyingsing. Aku menyeret koper yang berat keluar dari perusahaan. Cahaya fajar menyinari pepohonan. Namun di dalam hatiku adalah badai yang bergolak. Aku mengeluarkan ponselku.
Ragu sejenak lalu menekan nomor. Sudah waktunya aku menghadapi satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan permainan catur ini bersamaku. Warung kopi sederhana itu terletak di samping pasar induk yang reyot. Kurang dari 500 meter dari permukiman kumuh tempat ayahku tinggal. Aku memilih sudut tersembunyi di balik semak bambu. Di atas meja ada 2 gelas kopi hitam dingin yang perlahan meleleh. Beberapa saat kemudian, Ayuni muncul. Dia mengenakan kaos lama yang sama dari kemarin. Rambutnya diikat asal-asalan di belakang kepala dengan jepit plastik yang beberapa giginya sudah patah. Penampilannya kurus dan kusam. Namun langkahnya memancarkan ketenangan yang menakutkan. Dia menarik kursi dan duduk di depanku. Tidak menyentuh gelas minumannya. Matanya meneliti koper kecil yang kuletakkan di samping kaki meja. Terima kasih sudah mau menemuiku. Bagaimana tidur ayah semalam? Kakek masih sama. Terkejut dan mengerang sepanjang malam. Kamu memanggilku ke sini bukan hanya untuk menanyakan tidur ayahmu. Kan jika ingin membawa kakek pergi, bawalah ambulans ke kontrakan. Aku tidak punya waktu luang untuk duduk minum kopi dan bercerita dengan direktur. Tunggu dulu. Ayuni. Aku tidak akan membawa ayah kemana-mana. Setidaknya tidak sekarang. Mereka telah menanam mata-mata di mana-mana di rumah sakit provinsi. Jika aku tiba-tiba membawa ayah muncul, suami istri indah akan tahu masalahnya terbongkar dan segera menyembunyikan aset serta menghancurkan bukti. Aku baru saja dari perusahaan. Kamu benar, 3 tahun lalu. 2 miliar rupiah itu adalah hasil rekayasa Bayu dan Indah memalsukan dokumen dan berkolusi dengan Pak Harjo untuk mengalirkan uang keluar lalu menimpakan kesalahan padamu. Aku sudah memeriksa semua data tersembunyi. Mereka menguras darah perusahaan ini dengan kontrak fiktif. Mereka menggunakan uangku untuk membeli rumah, membeli mobil. Sementara ayah dibuang ke jalan. Ayuni sedikit menyipitkan matanya. Bibirnya yang pucat menyunggingkan senyum pahit setengah hati. Butuh 3 tahun bagi Pak Direktur untuk menyadari apa yang sudah diteriakan seorang wanita pemulung hingga tenggorokannya serak di malam badai itu. Bagaimana perasaan ditusuk dari belakang oleh kerabat sendiri lebih nyaman daripada perasaan dikhianati istri seperti yang kamu bayangkan dulu? Aku sakit hati. Aku merasa malu. Kamu bisa mencaciku sesukamu. Tapi, kumohon, tunda dulu kebencian pribadi. Aku butuh bantuanmu. Aku butuh mengumpulkan bukti hukum yang cukup untuk memenjarakan mereka. Menegakkan keadilan untukmu dan untuk ayah. Malam ayah terkena stroke. Sebenarnya apa yang terjadi di rumah? Kenapa orang sehat seperti ayah tiba-tiba pingsan? Mata Ayuni tertunduk. Dia menatap kosong tetesan air yang menempel di dinding gelas. Suaranya menjadi lebih rendah dan tegang. Setengah tahun ini, dalam beberapa saat sadar yang langka, ayahmu sesekali menggumamkan tentang malam itu. Kamu ingat kebiasaan ayah, kan? Meskipun dia menyerahkan perusahaan kepadamu. Kadang-kadang dia masih menyewa ojek ke gudang di utara untuk melihat-lihat pekerjaan tukang kayu. Ayah sering membawa buku catatan kecil berwarna hitam, yang berisi hal-hal yang tidak dia sukai. Kamu ingat? Kan buku catatan bersampul kulit tua itu dia jaga seperti harta karun. Menurut kata-kata ayah yang terputus-putus, dan apa yang didengar perawat puskesmas dari gumamannya saat mengigau malam itu, aku samar-samar bisa menyatukannya. Malam itu, ayah kebetulan datang ke gudang. Menemukan Bayu sedang memuat sejumlah besar kayu mahoni kualitas 1 keluar tanpa perintah. Ayah curiga dan mulai mengawasi serta mencatat semua plat nomor mobil, waktu, dan jumlah barang yang diselundupkan ke dalam buku catatan itu. Malam dia terkena stroke. Dia memanggil Indah ke ruang kerja untuk mempertanyakan. Mengancam akan meneleponmu untuk melaporkan semuanya. Ya Tuhan. Jadi mereka memojokkan ayah. Ayahmu sangat pemarah. Dia menunjuk langsung ke Bayu dan Indah. Memaki mereka sebagai pencuri. Kemarahan itu membuat tekanan darahnya melonjak sehingga menyebabkan pendarahan otak. Seharusnya jika dibawa ke UGD segera dalam jam pertama, dia tidak akan lumpuh separah itu. Tapi kamu tahu apa yang mereka lakukan.
Mereka mengunci ayah di ruang kerja, membiarkannya tergeletak di lantai. Mereka mengobrak-abrik seluruh ruangan untuk menemukan buku catatan. Bukti itu, karena tidak ketemu, ayah jatuh ke dalam koma yang dalam. Mereka takut dituduh membunuh. Jadi mereka diam-diam membuang ayah ke puskesmas lalu melarikan diri. Kepanikan membuat darahku terasa membeku. Kebenaran ini terlalu kejam. Mereka tidak hanya mencuri uang. Mereka juga hampir membunuh ayah kandung mereka sendiri hanya demi sebuah buku catatan. Jadi, di mana buku catatan itu sekarang? Apakah mereka sudah mengambilnya? Jika mereka sudah mengambilnya, mereka tidak perlu takut dan berpura-pura mengirimimu video setiap minggu seolah-olah merawat ayah dengan baik. Ayahmu menyembunyikannya. Dia menyembunyikannya di tempat yang tidak diduga siapapun. Tepat sebelum Indah dan Bayu berkelahi. Belakangan ini, dia sering menunjuk ke arah peti kayu mahoni tua yang ditinggalkan ibumu saat masih hidup. Peti yang berisi potongan-potongan kain dan kenang-kenangan lama yang kamu buang di gudang di kampung. Aku memukul meja dengan kepalan tangan. Mataku berbinar-binar. Jika buku catatan itu masih ada, itu adalah bukti kuat. Pukulan telak yang tak terbantahkan untuk memenjarakan para pengkhianat itu. Aku menatap mata Ayuni. Bukan lagi tatapan memberi atau menghina, melainkan permohonan tulus dari lubuk hati. Ayuni, sore ini tolong tetap di kontrakan dan jaga ayah baik-baik. Kunci pintu rapat-rapat. Aku akan segera menyetir pulang ke rumah leluhur di kampung untuk mencari peti itu. Mulai sekarang, semua rencanaku harus melibatkanmu. Aku tidak percaya siapapun di dunia ini lagi kecuali kamu. Kumohon temani aku di sisa perjalanan ini. Setelah semua ini selesai, aku akan membiarkanmu bebas. Ayuni sedikit mendongak. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun. Aku melihat matanya sedikit bergetar. Meskipun hanya sesaat lalu kembali tertutup oleh sikap dinginnya yang biasa. Aku melakukan ini bukan untukmu. Aku melakukannya untuk ayah. Pergilah dan jangan biarkan mereka tahu. Jika kamu merusak semuanya kali ini, aku sendiri yang akan membawa kakek pergi tanpa jejak. Kamu tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi. Mobilku melaju kencang di jalan tol. Berbelok ke jalan nasional. Lalu menyusuri jalan-jalan desa yang licin dan berlumpur menuju rumah leluhur di kampung. Sepanjang perjalanan hampir 60 kilometer. Kedua tanganku mencengkeram erat setir hingga ruas jari-jariku pucat. Kata-kata Ayuni terus terngiang di telingaku. Membakar semangatku seperti api yang berkobar di dalam dada. Ayahku. Di saat-saat terakhir kesadarannya sebelum penyakit mengerikan dan putrinya yang durhaka menjatuhkannya. Dia menggunakan sedikit kekuatannya untuk menyembunyikan bukti yang mengungkap kejahatan mereka. Aku harus menemukannya dengan segala cara. Rumah leluhur itu sepi dan dingin. Diselimuti gerimis senja. Sejak ibu meninggal, ayah tinggal bersamaku di kota. Rumah kayu 3 kamar itu hanya sesekali dikunjungi kerabat untuk menyalakan dupa dan membersihkan. Aku membuka gerbang. Bergegas melewati halaman berubin lumut. Bau apek kayu lapuk. Bau lumut yang menyengat bercampur dengan udara membuat suasana semakin sunyi. Aku langsung pergi ke gudang belakang. Tempat barang-barang lama yang tidak lagi digunakan keluarga tapi juga tidak tega dibuang. Mendorong pintu kayu yang berderit. Segumpal debu beterbangan. Ruangan itu gelap gulita. Aku harus menyalakan lampu flash ponsel untuk melihat jalan. Tergeletak tak bergerak di sudut paling tersembunyi. Tertutup terpal lusuh. Adalah peti kayu jati berukir mutiara yang dulu digunakan ibuku untuk menyimpan pakaian dan kain. Jantungku berdebar kencang. Aku menarik terpal. Terbatuk-batuk karena debu. Peti itu terkunci dengan gembok kuningan gaya lama yang sudah berkarat. Tidak ada waktu mencari kunci. Aku berlari ke sudut halaman. Mengambil linggis. Menahan napas lalu mencongkelnya kuat-kuat. Keng! Gembok itu terlepas dan jatuh ke lantai. Aku gemetar. Membuka tutup peti. Di dalamnya tercium bau kapur barus yang menyengat. Setumpuk kain sutra lama.
Baju-baju berlapis kapas kenangan ibu tersusun rapi. Aku dengan lembut mengangkat satu persatu barang-barang itu keluar. Jantungku berdebar kencang. Aku mengobrak-abrik hingga dasar peti. Mencari-cari setiap sudut. Tapi tidak ada apa-apa. Kosong. Rasa hampa datang menyerang membuatku pusing. Hampir roboh. Mungkinkah mereka sudah menemukannya? Mungkinkah Indah diam-diam pulang ke sini dan menggeledah sebelum aku tahu? Aku menundukkan kepala di tepi peti. Keringat dingin membasahi dahiku. Tidak. Ayuni bilang ayah menyembunyikannya tepat sebelum berkelahi. Dia tidak mungkin menyembunyikannya di tempat yang mudah ditemukan. Aku bangkit. Mengetuk-ngetuk dasar peti. Suaranya bergema tidak pekat dan padat seperti kayu utuh. Melainkan sedikit bob-bob sebuah dasar palsu. Aku menggunakan ujung linggis untuk mencongkel pelan lapisan papan tipis di bagian paling bawah. Itu terlepas. Dan ini dia. Tersembunyi di celah sempit antara dasar palsu dan dasar asli peti. Terbungkus rapi dalam dua lapis kantong nilon anti-air. Sebuah buku catatan kecil bersampul. Kulit hitam yang sudah usang di sudut-sudutnya. Tanganku gemetar saat merobek lapisan nilon dan memegang buku itu. Aku segera membukanya. Di bawah cahaya flash ponsel yang redup. Tulisan tangan ayahku yang miring dan bergetar dengan tinta biru tertera jelas. Tanggal 15 April. Truk plat nomor B2945D mengangkut 5 meter kubik mahoni keluar dari pabrik pukul 2 pagi. Surat jalan tidak ada tanda tangan Ayuni. Bayu ikut mobil. Tanggal 22 Mei. Mereka mendirikan perusahaan. Khairul, keponakan jauh Bayu, menjadi direktur. Kwitansi perbaikan mesin 500 juta. Mesin masih rusak. Uang kemana? Aku membalik setiap halaman. Air mata tak terbendung mengalir. Membasahi tulisan tangan ayah. Ayahku. Seorang pria tua yang tidak memahami perangkat lunak akuntansi. Tidak tahu cara menggunakan komputer. Telah menggunakan pengamatan dan pencatatan manualnya sendiri untuk mengungkap wajah pasangan penipu di rumah. Buku catatan itu merinci dengan sangat mengerikan. Setiap pengiriman, barang yang diselundupkan, setiap uang perawatan yang dikorupsi, tanggal dan waktu spesifik, plat nomor kendaraan, nama pengemudi. Namun yang paling menyakitkan adalah catatan harian singkat yang ayah tulis di halaman-halaman terakhir. Yudha, kamu bekerja keras sampai kelelahan. Ayah kasihan padamu. Tapi kamu terlalu buta. Indah dan Bayu adalah segerombolan pencuri. Ayah bilang kamu tidak percaya, dan malah mengusir Ayuni. Ayah sudah tua. Ayah takut jika terbongkar nanti kalian bersaudara saling bermusuhan. Keluarga berantakan. Ayah berencana mengumpulkan cukup bukti lalu menunjukkannya padamu sekaligus. Ayah minta maaf. Nak, aku menjerit kesakitan. Membenturkan kepalaku ke dinding peti kayu. Ayah, betapa berat penderitaan yang harus ayah alami ketika melihat putri kandung ayah mencuri dari putra sulung ayah. Melihat menantu ayah dituduh tanpa alasan dan tidak bisa segera bicara karena takut keluarga berantakan. Mereka tidak hanya mencuri uangku. Mereka juga memojokkan ayah hingga ke titik terakhir. Memaksanya hingga pecah pembuluh darah otak karena kemarahan. Aku mengelus buku catatan itu, menyimpannya dengan hati-hati di dekat dadaku. Tempat jantungku berdetak dengan amarah yang meluap-luap. Mulai detik ini, Yudha yang dulu telah mati. Orang yang keluar dari rumah leluhur ini adalah orang yang tidak lagi mengampuni. Tidak lagi memiliki perasaan kekeluargaan yang buta. Aku menghapus air mataku. Mataku dingin seperti es. Umpan telah cukup. Sekarang saatnya aku melancarkan pukulan mematikan. Keesokan paginya, aku melangkah ke kantor pusat perusahaan dengan gaya yang tenang. Pakaian rapi. Senyum di bibirku mereka seolah tidak terjadi apa-apa. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk memainkan drama terbaik dalam hidupku. Musuh yang paling menakutkan adalah musuh yang tersembunyi. Tetapi ketika mereka telah menampakkan diri, cara terbaik untuk menghancurkan mereka adalah dengan membuat mereka berpikir bahwa kita masih buta,
Begitu sampai di ruang kerja, aku mengangkat telepon dan langsung menelepon bagian sumber daya manusia dan keuangan. Mengadakan rapat darurat Dewan Direksi. 15 menit kemudian, Indah dan Bayu masuk. Wajah Indah tampak sedikit tegang. Matanya melirik ke sekeliling. Menyelidiki. Mungkin kedatangan mendadakku ke perusahaan semalam dan kepergianku saat fajar telah dilaporkan oleh mata-mata mereka. Aku bersandar di kursi kulit direktur. Memutar-mutar. Pulpen. Menghela napas panjang dan berat. Aku merasa sangat lelah belakangan ini. Aku memulai. Dengan sengaja merendahkan suaraku. Lelah dan pucat. Kemarin setelah menjamu klien, minum alkohol membuat perutku kram. Tengah malam aku harus lari ke perusahaan mencari dokumen kontrak lama tapi kepalaku terus berputar dan tidak ingat di mana menyimpannya. Semalaman tidak tidur. Pagi ini dokter bilang enzimku melonjak. Risiko stroke tinggi jika terus bekerja dengan intensitas seperti ini. Mendengar itu, ketegangan di wajah Indah langsung mereda. Matanya berbinar lega. Dia tergesa-gesa mendekat. Menuangkan segelas air hangat untukku. Dengan suara manis yang dibuat-buat. Kasihan Mas. Aku sudah bilang Mas jangan terlalu banyak minum. Urusan perusahaan biarkan aku dan Mas Bayu yang urus. Mas harus menjaga kesehatan. Ayah di panti jompo juga baik-baik saja. Akhir pekan ini aku berencana menjenguk kakek. Mendengar dia menyebut ayah. Darah dalam diriku mendidih. Aku hanya ingin menampar wajah lancang itu hingga hancur. Tapi aku menahan diri. Menyeringai tipis. Ya, aku juga mau membicarakan itu. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Keluarga kita sekarang hanya kita yang saling bergantung. Kamu dan Bayu selama bertahun-tahun mengikutiku juga susah payah. Mengelola perusahaan dengan baik. Aku berdeham. Sengaja berbicara keras. Mulai bulan depan aku akan mundur ke belakang untuk pengobatan. Aku memutuskan untuk mengangkat Indah sebagai wakil direktur utama. Mulai sekarang semua kontrak pembelian dan penjualan, pengiriman bahan baku, dan persetujuan pengeluaran di bawah 5 miliar rupiah. Kamu bisa putuskan sendiri. Tanda tangani sendiri dengan stempel kedua tanpa perlu persetujuan dariku lagi. Bayu yang sedang duduk di sofa hampir menjatuhkan cangkir tehnya. Sedangkan Indah, dia berdiri terpaku. Kedua matanya berbinar seperti menemukan harta karun. Tidak bisa menyembunyikan keserakahan yang meluap-luap. Benar. 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 Mas, kamu menyerahkan sepenuhnya kepadaku. Mas, tenang saja. Aku tidak akan mengecewakan Mas. Aku tersenyum tipis. Aku percaya padamu. Nanti aku akan meminta bagian SDM untuk mengeluarkan keputusan dan mengumumkan kepada seluruh perusahaan. Rapat berakhir dengan cepat. Melihat punggung kedua suami istri itu yang keluar dari ruangan dengan puas. Senyum di bibirku memudar. Digantikan oleh tatapan setajam pisau. Bodoh. Keserakahan manusia selalu menjadi titik lemah yang fatal. Ketika seseorang haus kekuasaan dan uang, tiba-tiba melemparkan umpan yang menggiurkan akan membuat mereka lengah. Tindakanku menyerahkan sepenuhnya persetujuan pengeluaran di bawah 5 miliar kepada Indah adalah tindakan mengalihkan perhatian. Dia pikir aku sudah kelelahan dan sepenuhnya mempercayainya. Dengan kekuasaan baru di tangannya, dia dan Bayu pasti akan mempercepat laju penipuan. Menandatangani serangkaian kontrak fiktif skala besar dengan perusahaan cangkang untuk menguras sebelum aku bisa sadar kembali. Dan mereka sama sekali tidak tahu bahwa tadi malam saat masuk ke server, aku telah meminta seorang teman ahli keamanan siber untuk diam-diam memasang perangkat lunak pengawas tersembunyi jauh di dalam sistem ERP. Setiap perintah keluar gudang, setiap transaksi transfer uang, atau setiap tanda tangan elektronik Indah yang dibuat mulai hari ini akan secara otomatis disalin dan dikirim langsung ke email keamananku. Tidak bisa dihapus jejaknya. Aku sendiri yang sedang membentangkan karpet merah bagi mereka untuk melangkah langsung ke rumah jagal. Semakin banyak mereka menandatangani, semakin tak terbantahkan bukti yang
Mengikat mereka pada kejahatan penggelapan aset. Aku mengeluarkan ponsel. Mengirim pesan singkat kepada Ayuni. Fase 1 selesai. Ikan sudah terpancing. Kamu ingat kunci pintu baik-baik. Jangan tinggalkan kontrakan. 3 hari berlalu. Sejak keputusan pengangkatan baru, sistem pengawasan rahasiaku terus-menerus memberikan peringatan merah. Sesuai dugaanku. Indah seperti binatang buas yang kelaparan menemukan mangsa lezat. Baru 3 hari. Dia sudah menyetujui pembayaran 2 kontrak. Renovasi sistem ventilasi gudang dan pengangkutan limbah. Total nilainya mencapai hampir 4 miliar rupiah. Uang itu langsung ditransfer ke rekening PT Jaya Usaha. Jaya Usaha adalah perusahaan cangkang kedok sempurna yang didirikan oleh Bayu. Direktur yang tertera secara hukum dari perusahaan ini adalah Khairul, seorang pemuda berusia di atas 30 tahun. Keponakan jauh dari keluarga Bayu. Khairul pada dasarnya adalah orang yang tidak serius. Mata duitan tapi penakut. Bayu menyuruh Khairul untuk menjadi direktur. Setiap bulan memberinya beberapa puluh juta uang saku agar dia patuh menandatangani dokumen untuk melegalkan semuanya. Aku tahu untuk menghancurkan aliansi kriminal. Cara tercepat bukanlah menyerang dari luar, melainkan menabur benih keraguan. Menusuk pisau ke dalam internal mereka sendiri. Aku menargetkan Khairul. Sore itu, Khairul sedang duduk santai di sebuah bar ber-AC di Jalan Gatot Subroto ketika teleponnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Dia mengangkat telepon. Suaranya kasar. Halo. Siapa ini dari ujung telepon sana? Aku menggunakan perangkat lunak pengubah suara. Mengeluarkan suara yang berat dan stabil. Pak Khairul. Direktur PT Jaya Usaha. Benar, saya dari kantor pajak. Saya punya informasi intelijen internal yang ingin saya laporkan kepada Anda. Anggap saja sebagai amal menyelamatkan nyawa Anda. Khairul terkejut. Buru-buru mematikan rokok yang sedang diisapnya dan pergi ke sudut yang sepi. Pajak Anda bercanda. Perusahaan saya berbisnis dengan jujur. Jujur atau tidak? Anda sendiri yang tahu. Saya hanya ingin memberitahu Anda. Direktur Yuda dari Furnitur Jaya Raya sudah mencium bau faktur fiktif. Direktorat Jenderal Pajak sedang diam-diam menyiapkan berkas untuk kasus penggelapan aset. Tapi yang menarik adalah suami istri Bayu dan Indah sudah menyiapkan jalan keluar. Jalan keluar apa Anda bicara omong kosong apa ini? Khairul mulai panik. Suaranya tercekat. Semua berkas tender, kontrak ekonomi, dan laporan serah terima fiktif. Bayu menyuruh Anda menandatanganinya dengan tanda tangan asli. Bukan uang yang ditransfer ke Jaya Usaha. Anda juga yang langsung ke bank menarik uang tunai dan menyerahkannya kepada Bayu tanpa melalui transfer. Jika polisi menyelidiki, Bayu dan Indah akan menyangkal semua keterlibatan. Mereka akan menuduh Anda sebagai penipu yang mendirikan perusahaan palsu untuk menggelapkan uang Jaya Raya. Hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Anda pikir Anda bisa menanggungnya direktur boneka? Aku tidak membiarkan Khairul bereaksi. Langsung menutup telepon dan mematahkan kartu SIM lalu membuangnya ke selokan. Malam itu juga, sistem kamera tersembunyi yang kupasang di ruang kerja Bayu melaporkan adanya pergerakan yang tidak biasa. Aku membuka aplikasi di ponsel. Memantau layar secara langsung. Khairul menerobos masuk ke ruangan Bayu seperti binatang yang terpojok. Wajahnya pucat pasi. Pak Bayu. Ibu Indah. Kalian berdua berniat menjadikan saya kambing hitam. Kan orang pajak sudah membocorkan informasi kepada saya. Kalian memaksa saya menandatangani faktur fiktif 4 miliar tadi. Sekarang polisi sedang menyelidiki. Kalian berniat melimpahkan semua kesalahan kepada saya untuk melarikan diri. Kan Khairul berteriak sambil memukul meja dengan keras. Bayu yang sedang menikmati segelas anggur terkejut mendengar perkataan Khairul. Raut wajahnya langsung berubah. Indah keluar dari kamar mandi. Mendekat dengan dingin. Berbeda dengan sikap manis palsu di depanku. Indah saat ini menunjukkan sifat aslinya sebagai ular berbisa.
Dia mengibas-ngibaskan tangannya menunjuk ke wajah Khairul. Apa yang kamu katakan itu? Bocah, uang yang kamu kantongi setiap bulan itu uang haram. Ya, sekarang berani berbicara omong kosong. Aku tidak peduli. Aku tidak akan tanda tangan lagi. Pak Yuda tidak sebodoh yang kalian kira. Aku minta bagian lebih banyak. Kalau tidak, aku akan menyerahkan semua pesan perintah kalian kepada polisi. Kalian makan puluhan miliar memberiku sedikit recehan lalu menyuruhku menanggung kejahatan kalian. Jangan harap Khairul dengan gila-gilaan menyambar asbak di meja. Melemparkannya ke dinding hingga pecah berkeping-keping. Kesabaran Indah habis. Dia menerjang dan menampar Khairul hingga matanya berkunang-kunang. Kamu bodoh. Kalau kamu melaporkan aku, kamu juga akan masuk penjara seumur hidup. Sekarang sudah terlanjur basah. Kamu pulang saja dan diam di rumah. Aku akan memeriksa internal. Siapapun yang berani ikut campur, akan kupatahkan tangannya. Khairul memegangi pipinya yang merah. Matanya penuh kebencian dan ketakutan yang luar biasa. Baiklah, kalian tunggu saja. Memaksaku ke jalan buntu. Aku akan menyeret kalian mati bersama. Setelah mengatakan itu, dia membanting pintu dan melesat pergi. Melihat melalui layar ponsel, aku sedikit tersenyum. Senyum dingin yang mengerikan. Retakan internal telah terbentuk dan sedang pecah. Keserakahan menyatukan mereka. Tetapi ketakutan akan penjara akan menghancurkan mereka. Khairul telah kehilangan kepercayaan pada Bayu dan Indah. Dia akan menjadi saksi hidup paling berharga bagiku ketika persidangan berlangsung. Namun, tindakan Khairul juga telah membunyikan alarm bagi Indah. Wajahnya di kamera saat ini pucat. Matanya menunjukkan kebingungan tetapi juga penuh kekejaman. Indah berbalik dan menggenggam erat tangan Bayu. Suaranya berdesis melalui sela-sela gigi. Ada masalah, Mas. Jika Mas Yudha benar-benar menyelidiki, titik lemah kita satu-satunya saat ini bukanlah Khairul melainkan si kakek. Jika Mas Yudha menemukan tempat si kakek berada, semua yang kita lakukan akan hancur berantakan. Kita harus bertindak sekarang. Mendengar itu, jantungku berdegup kencang. Mereka telah mencium bahaya dan target berikutnya adalah membersihkan tempat kejadian. Menghilangkan satu-satunya saksi yang masih hidup. Ayah tua yang terbaring di kontrakan yang bocor bersama Ayuni. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Dengan segala cara, aku tidak boleh membiarkan mereka menyentuh rambut ayah dan wanita itu lagi. Suara sirene ambulans yang melengking memecah kesunyian malam di permukiman kumuh tepi sungai. Dari layar kamera pengawas kecil di ponsel, aku melihat Indah dan Bayu bergegas keluar dari ruang kerja dengan wajah pucat pasi. Firasat mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku menginjak gas Mercedes dan melaju kencang menuju kontrakan Ayuni. Meninggalkan lampu-lampu jalan yang samar-samar melaju mundur dengan cepat. Hujan mulai turun lagi. Butiran-butiran hujan deras menghantam kaca depan. Persis seperti malam aku melemparkan uang Rp500.000 ke genangan lumpur di depannya. Tapi kali ini di hatiku tidak ada lagi kepuasan atau kesombongan. Melainkan hanya ketakutan yang mencekik dadaku. Jika aku terlambat, jika mereka berani melakukan sesuatu yang gila, aku tidak berani berpikir lebih jauh. Ketika aku menginjak rem mendadak di ujung gang sempit dan berlumpur yang menuju ke area kontrakan, pemandangan kacau balau terhampar di depan mata. 3 pria berbadan besar berjaket hujan sedang saling dorong-mendorong dengan Ayuni tepat di depan pintu kontrakan yang reyot. Salah satu dari mereka berusaha menyeret tandu darurat masuk ke dalam ruangan tempat ayahku terbaring. Ayuni seperti induk binatang yang melindungi anak-anaknya. Dia merentangkan kedua tangannya, mencengkeram erat kusen pintu kayu lapuk, menggunakan seluruh tubuhnya yang kurus untuk menghalangi jalan masuk. Wajahnya pucat pasi. Rambutnya lengket karena air hujan. Namun matanya menyala-nyala dengan kemarahan. Kalian siapa? Lepaskan saya. Siapa yang memberi izin kalian masuk rumah saya dan membawanya pergi? Ayuni berteriak. Suaranya serak. Pria yang menjadi pemimpin, berbadan tegap,
mendorong Ayuni dengan kuat, menyebabkan bahunya menabrak dinding seng. Dengan keras, dia menggeram. "Minggir, kami disewa oleh keluarga kakek untuk membawanya ke rumah sakit. Menghalangi pekerjaan. Akan kupukul sampai gigimu rontok sekarang." "Tidak bisa. Ayahku sakit parah. Kalian tidak boleh menyentuhnya, tolong." Penculik-penculik Ayuni panik berteriak. Dia bangkit dengan nekat menyerang. Menggigit kuat lengan pria yang hendak menggendong ayahku. Pria itu berteriak kesakitan, mengayunkan tangan dan menampar wajah Ayuni. Tamparan itu begitu keras hingga dia terjatuh ke tanah lumpur yang becek. Sudut bibirnya berdarah. Tetapi dia tidak menyerah. Kedua tangannya memeluk erat kaki pria itu, menghalangi jalannya agar tidak maju selangkah pun. Di dalam kamar, ayahku mendengar keributan. Dia berusaha membuka lebar matanya yang keruh. Tangan kanannya gemetar memukul-mukul tempat tidur. Mulutnya bergumam mengeluarkan suara-suara putus asa. Melihat pemandangan itu, darah panas mengalir hingga ke otakku. Aku menendang pintu mobil dan melesat keluar. Buru-buru mengambil pipa besi yang ada di bagasi mobil. Meraung seperti harimau kelaparan. "Bajingan, lepaskan dia." Aku menyerang, memberikan pukulan mematikan. Dengan pipa besi ke punggung pria berbadan besar yang baru saja menampar Ayuni. Dia menjerit kesakitan dan ambruk ke genangan lumpur. Dua pria lainnya melihatku muncul dengan senjata di tangan. Dengan semangat ganas yang seolah ingin memakan mereka hidup-hidup. Lalu mereka mundur. "Siapa kamu?" "Kami melakukan perintah Bu Indah." "Wakil Direktur Utama. Pergi dari sini kalau tidak mau kena masalah." Salah satu pria menunjuk ke wajahku, mengancam. "Aku Yudha, kakak kandung dari Indah, wanita sialan itu. Dan aku adalah direktur perusahaan yang kalian sebut-sebut ini. Telepon si ular berbisa itu. Bilang padanya jika berani. Datanglah ke sini menemuiku. Lihat apakah aku akan mematahkan kakinya atau tidak." Pergi, aku mengayunkan pipa besi ke arah mereka. Menunjuk tepat ke wajah mereka. Melihat nama dan statusku. Dan melihatku mengendarai mobil mewah yang terparkir di gang. Ketiga preman itu tahu mereka telah berhadapan dengan masalah besar. Mereka bukanlah orang-orang setia. Hanya bekerja demi uang. Mereka saling melirik lalu buru-buru membantu pria yang kupukul itu bangkit. Lalu lari menuju ujung gang. Naik ke truk kecil tanpa plat nomor dan melaju kencang. Meninggalkan tandu darurat yang tergeletak di lumpur. Aku segera membuang pipa besi dan berlari membantu Ayuni bangkit. Wajahnya kotor oleh lumpur. Sudut bibirnya bengkak dan berdarah. Jas hujannya robek-robek. Dia tidak menangis. Matanya tetap memancarkan ketabahan hingga dingin. Dia menepis tanganku. Terhuyung-huyung berdiri. Lalu bergegas masuk ke kamar untuk memeriksa ayahku. Kakek itu sangat panik. Napasnya terengah-engah. Air mata mengalir. Ayuni membersihkan wajahnya dengan handuk bersih. Mengusap dadanya. Suaranya lembut membujuk. "Tidak apa-apa. Ayah. Ayuni di sini. Mas Yudha sudah datang. Tidak ada yang akan membawa ayah pergi." Melihat pemandangan itu, hatiku seolah diremas. Apa yang telah kulakukan ini karena kebutaanku. Ayah tua yang sakit dan mantan istriku harus menderita pukulan. Ancaman di kontrakan kumuh ini. Para Indah telah mengambil langkah yang terlalu kejam. Mereka berencana menyuruh preman menculik ayahku malam itu untuk menghilangkan satu-satunya saksi. Jika aku tidak sempat memasang kamera, tidak sempat memasang alat penyadap, mungkin malam ini aku telah kehilangan ayah selamanya. Keesokan paginya, langit kota masih kelabu, namun suasana di kantor pusat furnitur Jaya Raya justru semakin panas membara. Aku melangkah masuk ke lobi utama, diikuti oleh 4 petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Ekonomi dengan pakaian sipil. Aku tidak membiarkan siapapun sempat memberitahu. Lift berhenti di lantai 3. Aku memimpin rombongan langsung menuju ruang rapat Dewan Direksi. Tempat Indah dan Bayu sedang menyombongkan diri dalam rapat.
Koordinasi mingguan dengan para kepala departemen. Pintu kayu ek didorong terbuka. Indah sedang berapi-api menjelaskan rencana pencairan dana cadangan strategis. Melihatku muncul langsung terdiam. Senyum di bibirnya memudar. Matanya melirik beberapa orang asing yang mengikutiku. Firasat mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Mas Yudha. Kenapa Mas ke kantor? Bukankah Mas sedang cuti sakit? Indah terbata-bata. Aku melangkah lurus ke kursi ketua. Melempar tumpukan berkas tebal ke meja kaca dengan suara kerak. Aku tidak sakit. Dan mulai saat ini, kamu juga bukan lagi wakil direktur utama perusahaan ini. Aku menyatakan dengan dingin. Suaraku menggema di seluruh ruangan. Bayu pucat pasi. Langsung berdiri. Mas Yudha. Mas bicara apa? Indah sudah bekerja dengan sangat baik. Indah sudah bekerja dengan sangat baik. Belum sempat Bayu menyelesaikan kalimatnya. Seorang petugas polisi melangkah maju. Mengangkat tinggi kartu identitasnya. Kami adalah petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Ekonomi. Kami meminta Bapak Bayu dan Ibu Indah untuk bekerja sama. Kami memiliki surat perintah penggeledahan mendesak di tempat kerja dan surat panggilan untuk kedua pihak terkait kasus penipuan, penggelapan aset, pemalsuan stempel, dokumen lembaga, dan korupsi aset. Seluruh ruang rapat riuh rendah. Kepala departemen berbisik-bisik. Indah mundur selangkah. Kedua, kakinya gemetar. Namun sifat keras kepala dari seorang penipu tetap membuatnya berusaha melawan. Kalian tidak masuk akal. Kalian memfitnah. Saya kepala akuntan. Saya bekerja dengan jujur. Semua pengeluaran memiliki tanda tangan persetujuan direktur utama. Mas Yudha. Mas berniat mencelakai adik kandung Mas sendiri. Apa salahku? Dia berteriak. Air mata palsu mulai menetes. Aku tertawa. Tawa hambar dan jijik. Apa salahmu? Memalsukan faktur bahan baku 2 miliar 3 tahun lalu untuk menuduh kakak iparmu. Menguras dana kesejahteraan perusahaan puluhan miliar melalui kontrak fiktif dengan perusahaan jaya usaha milik Khairul. Puncaknya adalah tega membuang ayah kandungmu tengah malam ke puskesmas. Membuat laporan palsu bahwa ayah dimasukkan ke panti jompo bintang 5 untuk memeras 30 juta setiap bulan dariku. Aku menekankan setiap kata saat mendekat ke arahnya. Kamu pikir hal-hal itu Tuhan tidak tahu, Mas? Mas memfitnah, mana buktinya? Khairul adalah direktur jaya usaha. Kalau dia salah, dia yang menanggungnya. Apa hubungannya dengan suami istri kami? Indah menggigit bibirnya. Berusaha berpegangan pada harapan terakhirnya. Tepat saat itu, pintu ruang rapat kembali terbuka. Khairul digiring masuk oleh 2 petugas polisi. Tangan diborgol. Wajahnya lesu. Panik. Begitu melihat Bayu dan Indah, Khairul seperti menemukan sedotan penyelamat. Menunjuk lurus ke arah mereka. Berteriak. Jangan menyangka lagi kalian yang memaksa saya menandatangani faktur fiktif 4 miliar tadi. Sekarang polisi sedang menyelidiki. Kalian berniat melimpahkan semua kesalahan kepada saya untuk melarikan diri. Saya sudah menyerahkan semua rekaman perintah kalian. Pesan transfer uang. Dan buku kas serah terima uang tunai kepada polisi. Kalau mati bersama. Kehadiran dan kesaksian Khairul seperti sambaran petir yang menghancurkan sepenuhnya harapan terakhir suami istri Indah. Bayu berdiri membeku. Keringat membasahi tubuhnya. Sedangkan Indah, kakinya lemas dan langsung terkulai di lantai berkarpet. Memegangi wajahnya dan menangis tersedu-sedu. Aku tidak melihat mereka lebih dari sedetik pun. Aku membuka berkas di meja. Mengeluarkan buku catatan kecil bersampul kulit hitam yang sudah usang. Mengangkatnya tinggi-tinggi. Dan ini adalah buku catatan yang ditulis tangan oleh ayah kita sendiri. Orang yang kalian berniat menyuruh preman menculik dan membunuhnya tadi malam telah mencatat semua kejahatan kalian 3 tahun lalu. Setiap perjalanan mobil, setiap plat nomor, setiap tanda tangan palsu. Ayah menyembunyikannya untuk menunggu hari membongkar kalian. Jaring surga itu lebar.
Meskipun tidak terlihat, tetapi tidak ada yang bisa lolos. Pergi. Pergilah untuk mempertanggungjawabkan kejahatan di hadapan hukum dan dosa di hadapan nurani sebagai anak dan manusia. Suara borgol berbunyi klincing dengan dingin. Suami istri Indah digiring keluar ruangan, meninggalkan di belakang mereka keterkejutan dan jijik seluruh karyawan perusahaan. Jaring terakhir telah menutup. Penjahat telah menerima balasannya. Tetapi di dalam hatiku, luka kebutaan dan penyesalan masih berdarah dan nyeri tak tertahankan. Proses penyelidikan berjalan cepat di bawah amarah publik dan bukti kuat yang tak terbantahkan. 6 bulan kemudian, sidang pengadilan tingkat pertama kasus korupsi, pemalsuan dokumen, dan penganiayaan terkait kasus penyewaan preman untuk menculik ayahku resmi diselenggarakan. Ruang sidang penuh sesak. Aku duduk di barisan depan yang disediakan untuk korban. Indah dan Bayu berdiri di depan kursi pesakitan. Tampak kurus dan lesu. Tidak lagi memiliki kesombongan parah. Direktur. Kesaksian Khairul. Buku catatan ayah. Data kamera. Dan rekaman suara yang kukumpulkan telah menjadi panah-panah yang menancap dalam dakwaan. Pengadilan memutuskan Bayu 15 tahun penjara. Indah 12 tahun. Khairul mendapat pengurangan hukuman karena kooperatif dan mengakui perbuatannya. Menerima hukuman 3 tahun. Palu hakim diketuk. Mengakhiri vonis hukum. Indah tersungkur menangis tersedu-sedu. Menoleh ke arahku dengan tatapan memohon. Tapi aku hanya membuang muka. Dia harus membayar mahal atas kekejamannya. Namun bagiku, ada pengadilan lain yang jauh lebih berat dan kejam. Pengadilan hati nurani. Malam itu, setelah persidangan usai, aku tidak pulang, melainkan menyetir ke tepi sungai. Aku berdiri diam di kegelapan, melihat aliran air keruh yang bergolak. 3 tahun terakhir, aku hidup dalam kebencian buta. Menipu diriku sendiri dengan kedok orang sukses yang dikhianati. Aku menggunakan kesombongan untuk menghakimi. Menggunakan uang untuk mengukur martabat wanita yang telah mengabdikan seluruh masa mudanya untuk membangun bisnis bersamaku. Aku teringat tamparan yang kulayangkan ke wajah Ayuni di malam badai. Aku teringat gambar dia berlutut menangis di teras rumah, memohon padaku memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Aku teringat saat aku sombong melemparkan uang 500.000 ke genangan lumpur di bawah jembatan untuk menghinanya. Dan kemudian aku teringat adegan dia menggertakkan gigi menahan tamparan preman nekat yang melindungi ayahku yang tua dan lemah. Setiap kenangan yang muncul adalah sebuah pisau yang kutusukkan sendiri ke dalam hatiku. Aku menghela napas. Betapa kejamnya aku. Betapa bodohnya aku percaya pada foto-foto sudut pandang. Percaya pada kebohongan adikku yang berhati dingin daripada percaya pada istri yang tidur di sampingku. Aku telah menghancurkan keluargaku sendiri. Mendorong wanita yang kucintai ke titik terendah penghinaan. Memaksanya mengumpulkan barang bekas untuk menghidupi ayah kandungku sendiri. Air mata penyesalan mengalir di pipi pria hampir paruh baya itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kekayaan dan kekuasaanku begitu tidak berarti. Uang bisa membeli vonis. Bisa membeli kebenaran yang terungkap. Tapi tidak bisa membeli waktu kembali. Tidak bisa menghapus luka dalam yang telah kuperbuat pada Ayuni. Aku menutupi wajahku dengan kedua tangan. Menangis terisak-isak dalam kegelapan yang sunyi. Vonis 12 tahun untuk Indah mungkin akan berakhir. Tetapi, vonis seumur hidup untuk siksaan hati nuraniku mungkin akan menemaniku hingga akhir hayat. Aku berhutang maaf pada Ayuni. Permintaan maaf yang paling tulus dan dalam. Tapi setelah semua yang telah kulakukan, apakah sebuah permintaan maaf cukup untuk membersihkan noda pengkhianatan kepercayaan? Lebih dari sebulan setelah persidangan selesai, aku memutuskan untuk mengadakan upacara syukuran dan pertemuan keluarga besar di rumah leluhur di kampung. Di desa di dataran rendah Jawa Barat ini, kata-kata baik lebih berharga daripada hidangan lezat dan kehormatan. Nama baik seseorang, sebuah keluarga lebih berharga daripada segala harta benda di dunia ini. 3 tahun lalu,
Juga di halaman berubin lumut ini. Pada hari peringatan leluhur. Cerita Ayuni. Berselingkuh dan mencuri uang keluarga suami telah dihias-hiasi. Dibesar-besarkan. Dan disebarluaskan oleh suami istri indah di setiap sudut desa. Para kerabat, para bibi dan paman saat itu telah melontarkan kata-kata paling kejam kepada Ayuni. Mereka mencaci maki, menghina, menganggapnya sebagai aib yang harus dibersihkan dari silsilah keluarga Wijaya. Fitnah dan tuduhan palsu itu telah mendorong seorang wanita salehah ke jalan buntu. Merenggut. Darinya tidak hanya keluarga, tetapi juga martabat dan hak untuk mengangkat kepala di hadapan dunia. Hari ini aku harus mengembalikan semua yang telah kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Aku telah bersusah payah datang ke rumah kontrakan baru yang baru saja kusewa untuk Ayuni dan ayah. Dengan sabar menunggu di bawah terik matahari. Selama 3 jam hanya untuk memohon agar dia ikut pulang kampung menghadiri pertemuan keluarga. Awalnya Ayuni menolak. Dia mengatakan hal-hal fana dan bertele-tele dari keluarga besar tidak lagi relevan dengan orang asing seperti dirinya. Namun, ketika aku menyebut ayah, menyebutkan bahwa kakek sangat ingin melihat, dia dibersihkan namanya di hadapan arwah leluhur. Ayuni baru diam-diam mengangguk. Halaman rumah leluhur hari itu penuh sesak. Lebih dari 50 orang perwakilan dari semua cabang keluarga Wijaya hadir lengkap. Asap dupa mengepul di sekitar hidangan sesajen yang melimpah. Tetapi suasana sangat hening dan tegang. Ketika aku mendorong kursi roda membawa ayah masuk ke halaman utama dan tepat di belakangnya adalah Ayuni dengan pakaian sutra sederhana. Bisik-bisik dan perbincangan langsung ramai terdengar. Tatapan menyelidik. Cibiran. Bisikan-bisikan terdengar di telingaku. Meskipun kasus Indah sudah diberitakan di media. Kebiasaan prasangka masyarakat desa terhadap mantan istri yang nakal masih mengakar sangat dalam. Aku mengatupkan gigi. Menarik napas dalam-dalam. Berjanji pada diri sendiri untuk tetap tegar. Aku mengunci rem kursi roda ayah. Menempatkannya di posisi paling terhormat di samping altar. Lalu melangkah ke teras tinggi. Menghadap seluruh kerabat. Aku meminta semua orang tenang. Seluruh halaman tiba-tiba hening. Suara angin yang berdesir melewati pohon-pohon nangka seolah ikut terdiam menunggu. Aku perlahan menyatukan kedua tangan. Berlutut di lantai bata. Merah di depan semua sesepuh. Lalu membungkuk hormat 3 kali dengan dalam. Tindakanku membuat seluruh keluarga terkejut. Seorang tetua berambut putih bergegas mendekat hendak membantuku berdiri. Tetapi aku menolak dengan lambaian tangan. Mohon izin untuk tetap berlutut saat berbicara. Suaraku menggema. Setiap kata penuh penyesalan dan kesedihan. Yang terhormat para tetua, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh kerabat. Saya Yuda, putra sulung, cucu tertua yang selalu kalian banggakan karena kesuksesan dan kekayaan saya. Tetapi hari ini saya berlutut di sini bukan untuk melaporkan prestasi melainkan untuk mengakui dosa. Saya adalah orang yang sangat durhaka. Seorang pria yang ceroboh, bodoh, dan pengecut di dunia ini. Suara terkejut bergemuruh. Aku mengeluarkan dari saku jas sebuah salinan putusan pengadilan berstempel merah dari Pengadilan Negeri Jakarta serta salinan buku catatan ayahku. Mengangkatnya tinggi-tinggi. Aku mulai bercerita. Aku menceritakan dengan jelas dan rinci setiap taktik licik dan keji yang digunakan oleh adikku yang berhati dingin, Indah, dan suaminya untuk menggelapkan miliaran rupiah dari perusahaan. Aku menceritakan kembali malam badai 3 tahun lalu ketika mereka menyodorkan di hadapanku setumpuk faktur fiktif dan foto-foto yang diedit dengan canggih untuk memfitnah Ayuni. Aku tidak ragu untuk mengungkap kebodohan. Kesombongan yang meluap-luap dari diriku sendiri ketika aku secara membabi buta mempercayai kata-kata adikku. Menutup mata memukuli, menghina, dan mengusir istriku dari rumah tanpa memberinya kesempatan sedikit pun untuk menjelaskan. Setiap kali aku berbicara, terdengar desahan panjang. Suara-suara kasihan dari kerabat. Namun itu belum semuanya. Air mataku bercucuran saat aku bercerita tentang malam ayahku terkena stroke. Bapak-bapak, paman-paman,
Bibi-bibi sekalian. Adikku yang kuasuh. Putri yang dulu keluarga kita puji sebagai anak baik dan pandai telah mengusir ayah kandungnya sendiri ke puskesmas kumuh tengah malam. Menolak pengobatan agar kakek itu terbaring menunggu ajal. Mereka memalsukan dokumen. Berbohong padaku bahwa ayah dimasukkan ke panti jompo bintang 5 untuk menguras uangku dan berfoya-foya. Ayahku telah terbaring lumpuh di kontrakan yang bocor. Menderita kelaparan, kedinginan, dan penghinaan selama setengah tahun. Apakah kalian tahu siapa yang merawat kakek itu? Aku menoleh menatap Ayuni. Dia berdiri diam di sudut halaman. Matanya menunduk menatap batu bata yang retak. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Tidak menangis. Tidak mengeluh. Hanya ada ketenangan dan harga diri dari seseorang yang berjiwa bersih. Aku tersedak menunjuk ke arah Ayuni sambil berteriak dalam air mata. Dialah Ayuni. Menantu yang telah dikutuk dan diusir oleh keluarga ini. Sementara aku, putra kandungnya, mengendarai Mercedes dan menghamburkan uang di restoran-restoran mewah. Dia, seorang wanita yang dituduh tanpa alasan, yang dibuang, telah menguras setiap rupiah gajinya sebagai pekerja laundry yang pas-pasan untuk menyelamatkan nyawa ayahku. Dia mengenakan jas hujan robek, mengais sampah, mengumpulkan setiap botol bekas, kardus di bawah jembatan, menahan bau busuk hanya untuk mendapatkan semangkuk bubur daging cincang. Setiap pil obat tekanan darah untuk kakek itu. Bahkan ketika preman yang disewa Indah datang untuk menculik dan membunuh ayahku, Ayuni telah melindungi ayah dengan tubuhnya. Menggertakkan gigi menahan tamparan yang membuat berdarah untuk melindungi ayah. Aku menatap lurus ke wajah kerabat yang terkejut dan tercengang. Banyak yang mulai menangis tersedu-sedu. Ketua keluarga gemetar melepas kacamatanya. Mengusap air mata dengan sapu tangan. Hari ini, di hadapan arwah leluhur, di hadapan seluruh keluarga, saya menundukkan kepala mengakui segala dosa. Saya menyatakan Ayuni sepenuhnya bersih. Dia tidak pernah mengkhianati saya. Tidak pernah mengambil sepeser pun uang dari keluarga ini. Yang bersalah adalah saya. Yang pantas dihina, dicemooh adalah saya. Saya memohon kepada kalian semua. Mulai sekarang, jika ada yang mengucapkan setengah kata pun yang merusak kehormatannya, saya bersumpah akan menggunakan sisa hidup saya untuk memperjuangkannya sampai akhir. Setelah mengatakan itu, aku menunduk ke tanah 3 kali dengan keras. Dahiku membentur lantai bata, bengkak dan berdarah. Tetapi rasa sakit fisik itu tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang Ayuni derita selama 3 tahun terakhir. Ayahku duduk di kursi roda. Dia berusaha mengangkat tangan kanannya yang gemetar, menepuk-nepuk bahu Ayuni yang berdiri di sampingnya. Dari tenggorokannya keluar suara isak tangis. Kerumunan kerabat mengerumuni. Para bibi yang dulu berbicara kasar kepada Ayuni kini menangis tersedu-sedu menggenggam tangannya. Meminta maaf berulang kali. Mereka menyesali kebiasaan ikut-ikutan. Karena perkataan dunia telah ikut menginjak-injak seorang wanita salehah. Ayuni masih berdiri di sana. Dia dengan lembut menarik tangannya dari kerumunan. Matanya melirikku. Setenang danau di musim gugur. Dia melangkah ke teras, menyalakan sebatang dupa dan menancapkannya di tempat dupa di altar leluhur. Asap tipis mengepul, berliku-liku di udara seolah membawa serta semua ketidakadilan. Semua kepahitan selama 3 tahun penuh penderitaan larut ke dalam ketiadaan. Dia tidak tersenyum kemenangan. Juga tidak ada kata-kata dendam yang terucap. Ketenangan dan keanggunannya justru membuatku merasa kecil dan menyedihkan hingga menyedihkan. Ketidakadilan telah dibersihkan. Tetapi untuk menyembuhkan hati yang telah hancur, mungkin aku harus membayarnya dengan sisa hidupku. Bulan-bulan berikutnya adalah perjalanan penebusan dosa yang penuh kesulitan, kesabaran, dan juga rasa sakit yang tersembunyi. Aku telah menjual Mercedes C200 hitam mengkilap. Menjual juga villa mewah yang pernah menjadi rumah kami. Tetapi kemudian dipenuhi kenangan kotor pengkhianatan dan kesalahpahaman.
Aku membeli sebuah rumah satu lantai yang luas dan sejuk di pinggir kota yang tenang. Dengan halaman yang dipenuhi bunga mawar dan taman kecil untuk menanam sayuran organik, aku membawa ayah ke sana untuk dirawat. Dengan metode fisioterapi terbaik, obat-obatan termahal, dan perhatian penuh siang dan malam. Kesehatan kakek itu perlahan menunjukkan perubahan positif. Ayah sudah bisa berpegangan pada alat bantu jalan untuk melangkah perlahan. Wajahnya tidak lagi miring dan sudah mulai bisa mengucapkan kata-kata sederhana mengenai Ayuni. Setelah acara pembersihan nama di rumah leluhur, dia bersikeras untuk tinggal terpisah. Dia menyewa sebuah apartemen kecil, membuka toko kelontong yang digabung dengan tempat penitipan laundry tepat di bawah lobi apartemen. Uang yang kusediakan sebagai ganti rugi atas tahun-tahun penderitaan dan biaya rumah sakit serta obat-obatan untuk ayah, dia menolak menerimanya sepenuhnya. Dia hanya menerima uang pokok 2 miliar rupiah yang telah digelapkan oleh Pak Harjo dan suami istri Indah yang berhasil disita oleh pihak berwenang dan dikembalikan kepada perusahaan. Namun bukan untuk keperluan pribadi, melainkan dia gunakan untuk mendirikan sebuah yayasan amal yang secara rutin membantu pasien stroke miskin di tingkat kecamatan. Ketegasan dan kejernihan Ayuni seperti penghalang tak terlihat yang transparan namun kokoh, menolak segala bentuk kompensasi materi dariku. Aku tahu cinta bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Dan kepercayaan, sekali hancur, tidak bisa direkatkan kembali untuk berpura-pura tidak pernah ada retakan. Aku tidak berani menghayalkan diriku dengan permohonan kosong untuk kembali. Aku memilih untuk memulai lagi dari awal. Dari posisi seorang yang berhutang. Setiap pagi sebelum ke kantor, aku selalu mampir ke toko kelontong Ayuni. Aku tidak lagi mengendarai mobil mewah. Tidak mengenakan setelan jas rapi. Aku mengenakan kaos polo sederhana. Menggulung lengan baju. Diam-diam membantunya mengangkat dus air mineral yang berat. Membersihkan tumpukan karung pakaian yang akan dicuci. Awalnya Ayuni dengan dingin mengusirku. Mengatakan toko kecil tidak membutuhkan seorang direktur untuk bekerja tanpa bayaran. Tetapi aku terus-menerus di sana, tanpa malu melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar yang paling sepele. Ketika dia sakit, aku diam-diam meminta temanku seorang apoteker untuk membawakan obat dan memaksanya meminumnya. Ketika dia sibuk dengan yayasan amalnya, aku diam-diam menyumbangkan dana untuk biaya ambulans gratis atas nama donatur anonim. Suatu sore di akhir tahun, angin musim dingin berhembus, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Aku mengantar ayah untuk kontrol rutin ke rumah sakit. Secara kebetulan, aku bertemu Ayuni sedang tergesa-gesa mendorong kursi roda tua, mengangkut seorang nenek tanpa keluarga dari klinik menuju area tunggu taksi. Hujan rintik-rintik turun. Hujan gerimis yang khas di daerah Jawa Barat. Ayuni terus berusaha memanggil taksi tetapi tidak berhasil. Jaket tipisnya sudah basah kuyup oleh air hujan. Pemandangan itu tanpa sadar menarikku kembali ke sore hujan lebat yang sama setengah tahun yang lalu. Di bawah jembatan layang yang bobrok. Kala itu aku adalah orang yang duduk di mobil mewah. Dengan sombong melemparkan uang 500.000 ke genangan lumpur untuk menginjak-injak harga dirinya. Aku menghentikan mobil. Buru-buru turun di tengah hujan dingin. Aku tidak membawa uang. Juga tidak membawa kesombongan. Aku membuka payung hitam lebar. Berjalan menghampiri Ayuni dan berdiri di belakangnya. Melindunginya dan nenek itu dari butiran hujan yang menusuk. Ayuni terkejut menoleh. Mata kami bertemu. Tidak ada lagi kemarahan. Juga tidak ada dingin. Hanya ada keheningan yang damai yang aneh. Aku menatapnya. Tersenyum lembut. Berbicara dengan suara yang hangat dan tulus. Biar saya panggil taksi untuk nenek. Kamu sudah basah kuyup. Masuk ke lobi dan tunggu saja. Nanti masuk angin. Ayuni ragu sejenak lalu melepaskan tangannya dari kursi roda. Membiarkanku mengambil alih. Dia mundur masuk ke bawah teras. Ujung jas hujannya sedikit bergoyang tertiup angin. Setelah selesai mengurus, memastikan nenek itu naik taksi dengan aman dan membayar ongkos di muka,
Aku kembali berdiri berhadapan dengan Ayuni di bawah cahaya lampu jalan yang kuning redup. Aku menatap dalam-dalam matanya yang sudah berkerut karena kelelahan. Tersedak mengucapkan kata-kata dari lubuk hatiku. Ayuni, aku tahu surat cerai. 3 tahun ketidakadilan. Dan pengkhianatan kepercayaan adalah hal-hal yang terlalu besar untuk melupakan dengan mudah. Aku tidak berani berharap kamu memaafkan. Juga tidak menuntutmu untuk kembali menjadi istriku sekarang. Aku hanya memintamu satu hal saja. Ayuni bersedekap. Suaranya tenang dan ringan melayang di tengah gerimis. Kamu tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak perlu ini. Hutang ketidakadilan sudah kamu bayar dengan acara pembersihan nama di rumah leluhur. Ayahmu juga sudah aman. Di antara kita tidak ada lagi yang berhutang apapun. Aku menggelengkan kepala. Melangkah maju satu langkah mempersempit jarak. Aku menatapnya dengan sangat mantap. Ada. Aku berhutang padamu. Aku berhutang padamu kepercayaan. Berhutang padamu masa muda. Berhutang padamu keluarga yang utuh. Indah dan Bayu berhutang pada hukum. Mereka sudah membayar dengan hukuman penjara. Sedangkan aku berhutang padamu. Aku mohon diizinkan membayarnya dengan sisa hidupku. Pecahan bisa melukai tangan. Tapi jika aku sabar mengasahnya, setiap hari, siapa tahu suatu hari nanti itu akan kembali menjadi permata yang bersinar. Beri aku kesempatan untuk mengejarmu lagi dari awal. Bukan sebagai direktur kaya melainkan sebagai pria yang sangat ingin menemukan kembali bagian terpenting dari hidupnya. Ayuni terdiam sangat lama. Butiran hujan rintik-rintik yang melayang melewati cahaya lampu jalan berkilauan seperti tetesan embun. Dia menghela napas pelan. Tidak mengangguk. Juga tidak menggelengkan kepala. Namun, ketika aku mengulurkan tangan, bermaksud ingin menyelimutkan jaket vest keringku ke bahunya yang gemetar kedinginan, Ayuni tidak menepisnya seperti sebelumnya. Dia sedikit menundukkan kepala membiarkanku dengan hati-hati menyelimutinya lalu berbalik. Berjalan perlahan menuju tempat parkir. Udara sangat dingin. Antarkan aku ke toko. Besok masih harus bangun pagi menerima barang. Suara Ayuni terdengar. Meskipun masih dingin, namun bercampur sedikit kelembutan hangat dari penerimaan. Aku berdiri terdiam sesaat lalu tertawa terbahak-bahak. Air mata bercampur air hujan mengalir membasahi sudut bibirku namun membawa rasa manis harapan. Aku melangkah cepat mengikuti di belakangnya. Bayangan kami berdua terhampar panjang di jalan yang basah kuyup. Hidup ini ada bayarannya. Balasan kejahatan telah menimpa mereka yang kejam. Sedangkan aku sedang memulai perjalanan membayar hutang budi terbesar dalam hidupku. Jalan di depan mungkin masih sangat panjang. Penuh rintangan dan tantangan untuk menyembuhkan hati yang penuh luka. Tapi aku tidak terburu-buru. Karena aku tahu selama ada ketulusan dan cinta yang cukup besar, badai kegelapan akan reda. Memberi jalan bagi fajar yang cerah dan damai. Dan di jalan yang cerah itu, aku bersumpah tidak akan pernah melepaskan tangan wanita yang berjalan di depanku lagi.